Di ring tempat Dilong berada, Dilong juga berhadapan dengan lawan dengan kekuatan tempur level awal Yu Huang level 7. Menghadapi lawan seperti itu, Dilong tidak bisa menang dalam waktu singkat, sehingga Dilong hanya bisa berusaha sekuat tenaga. Demikian pula Hualong Huang dan yang lainnya juga menemui kendala. Haha, 32 besar tahun ini sangat bagus. Mereka semua memiliki kekuatan tempur Yu Huang level ke-7 ke atas. Setelah masuk 16 besar, kekuatan tempur mereka akan menjadi lebih kuat. Dia telah menonton banyak turnamen, tapi menurutnya turnamen ini sangat bagus. Tentu saja, ada banyak turnamen yang lebih kuat dari ini, tapi yang ini juga sangat bagus. Ya, jika kamu ingin masuk final, jika kamu tidak memiliki kekuatan tempur Yu Huang di atas level pertengahan ke-7, tidak mungkin untuk masuk. Haha, lalu menurutmu apakah Kaisar Naga punya peluang untuk masuk final? Raja Naga berkata sambil tersenyum, dengan senyuman yang tak bisa dijelaskan tersembunyi di matanya, karena Raja Naga tahu semua ceritanya. Haha, jika dia benar-benar memasuki lapisan dalam makam Kaisar dan benar-benar mendapatkan jubah Kaisar sebelumnya, maka dia mungkin masuk final. Kaisar tertawa, mengatakan bahwa dia memiliki fakta bahwa dia adalah Kaisar, bukan saudaranya, artinya dia sudah memutuskan bahwa dia adalah Kaisar. Tidak ada yang mau menyerahkan kekuasaannya saat ini selama tahun-tahun Kaisar, dan dia telah menjelaskan dalam kata-katanya bahwa jika Kaisar Naga benar-benar memasuki lapisan dalam makam Kaisar dan benar-benar mendapatkan warisan hati Kaisar, maka dia pasti akan menerobos. Hanya dengan mencapai final dia bisa memenuhi syarat untuk mendapatkan kembali sesuatu yang menjadi miliknya. Ini adalah pertama kalinya Kaisar mengungkapkan pendapatnya di depan Kaisar Naga. Dia dipaksa oleh Kaisar Naga untuk melakukan ini, jadi dia hanya bisa mengatakan ini naga. Haha, oke, lalu jika Dilong bisa masuk final, dia pasti putra Kaisar Xin. Kaisar Naga tersenyum, dan dia sekarang mengerti apa yang dia maksud. Jika Dilong masuk final, bahkan jika Kaisar saat ini apakah dia mau diakui atau tidak, Kaisar Naga akan membantu Dilong mendapatkan kembali beberapa hal yang layak diterimanya. Haha, iya, Kaisar tersenyum canggung. Saat ini, dia harus setuju. Selain itu, percakapan antara Kaisar Naga dan Kaisar juga didengar oleh para master tingkat Yu Huang di sekitarnya. Pada saat ini, selama mereka tidak bodoh, mereka akan mengira bahwa Kaisar Long adalah putra Kaisar sebelumnya, tapi sekarang mereka bisa melihat ini hanya tentang apakah Dilong memiliki kekuatan untuk mencapai final. Pertarungan berlanjut di arena 16 kursi. Terlebih lagi, setiap pertempuran sangatlah sengit. Para master dari seluruh alam semesta dapat menyaksikan pertempuran di tempat latihan rumah Kaisar Naga melalui siaran langsung yang ditangkap oleh kamera. Di Bintang Naga dan Phoenix, semua penghuni Long Feng Star bersorak untuk Longge dan Dilong. Di aula Long Feng Mansion, Tang Yidao dan yang lainnya juga bersorak untuk Longge dan yang lainnya. Longge, ayolah, kata Tang Yidao. Haha, jika dia bisa mendengarnya, dia tidak akan tahu bagaimana cara bersorak, karena lawan mereka sudah menguasai kekuatan tempur awal tingkat ke-7 Yu Huang. Kaisar Kehancuran tertawa. Bagaimana denganmu, Kakak Gray? Long Feihu bertanya dari samping. 20 tahun yang lalu, saya baru saja mencapai tingkat ke-7 dari kekuatan tempur awal Yu Huang, tetapi itu hanya dengan bantuan Huo Wu, kata Kaisar Kehancuran sambil tersenyum abu-abu. Bagaimana dengan sekarang? Long Feihu bertanya. Dengan bantuan Huo Wu, melalui penggunaan 3 peralatan kerajaan kelas atas selama bertahun-tahun, kekuatan tempurku dapat mencapai tingkat ke-7 Yu Huang. Namun, tanpa bantuan Huo Wu, kekuatan tempurku juga hanya di Kaisar Yu tingkat menengah ke-6. Jika saya ikut serta dalam kompetisi seni bela diri ini, saya bahkan tidak akan bisa lolos ke grup. Kaisar Kehancuran berkata dengan senyum mencela diri sendiri. Tetapi jika kamu mengikuti kompetisi seni bela diri ini, Sister Hu pasti akan membantumu. Haha, jika aku pergi, siapa yang akan melindungi bintang Long Feng? Longge dan yang lainnya telah membasmi terlalu banyak master tingkat Yu Huang di alam semesta kekaisaran. Jika aku tidak berada di sini untuk mengambil alih, para master di puncak Yu Huang tingkat 9 itu pasti sudah musnah sejak lama. Bintang Naga Phoenix berkali-kali, kata Kaisar Kehancuran. Haha, terima kasih Kakak Gray, tapi kedepannya saat kita menjadi lebih kuat dalam kultivasi, kita juga bisa pergi ke Emperor Star. Saat itu, kita juga akan mendapat kesempatan untuk mengikuti kompetisi seni bela diri. Bagaimanapun, kita sekarang berada di bawah Yu Huang tingkat ke-5, dan kita harus berkultivasi untuk mencapai Yu Huang tingkat ke-5. Butuh waktu lama, kata Qilin Xiaobai. Baiklah, sekarang kita bisa mendukung Longge dan yang lainnya di sini. Kaisar Kehancuran tersenyum. Di tempat latihan seni bela diri Istana Kaisar Naga, meskipun pertarungan di arena menemui jalan buntu, ada kalanya pemenang bisa ditentukan. Pertama-tama, Kaisar Hualong terkuat adalah yang pertama mengalahkan lawannya dan melaju ke 16 besar.
Hampir di saat yang sama, Yalong Huang juga berhasil mengalahkan lawannya dan melaju ke 16 besar. Baik Hualong Huang maupun Yalong Huang adalah master dengan kekuatan tempur superior di pertengahan level ke-7 Yu Huang, namun mereka tidak akan meledak sampai akhir kekuatan, jadi pertarungan menjadi sangat menemui jalan buntu. Begitu mereka melepaskan seluruh kekuatan bertarungnya, mungkin pertarungan ini akan berakhir lama sekali. Segera setelah itu, Kaisar Roes dan Kaisar Feng Liu pun mengalahkan lawannya masing-masing dan melaju ke 16 besar. Hasil tersebut membuat para ahli level Yu Huang di tribun utama terkagum-kagum. Haha, awalnya aku mengira kecuali Kaisar alam semesta kita, tidak ada orang jenius di alam semesta lain. Sepertinya aku salah. Ada juga banyak orang jenius di alam semesta lain. Tentu saja, di antara para ahli di atas Yu Huang tingkat 6, ada juga banyak master terpencil di domain alam semesta lain. Mereka terkadang menempati domain alam semesta, tetapi mereka tidak peduli tentang apapun dan hanya berlatih dengan damai. Oleh karena itu, para master terpencil itu kita tidak tahu seberapa kuatnya, kata Kaisar Kegelapan. Ya, Kaisar Bulu Emas sepenuhnya setuju, karena masing-masing ras kosmik mereka sama. Beberapa dari mereka gugur dalam pertempuran, tapi bagaimana dengan mereka yang tidak? Di mana mereka? Faktanya, pensiunan Raja Klan itu tidak lagi ingin peduli dengan urusan ras kosmik, dan mereka telah melihat melalui kekuatan. Mereka tahu bahwa kekuatan sebenarnya didasarkan pada kekuatan, jadi mereka pensiun, berlatih, dan menjadi Raja Klan. Ketika dia menjadi kaisar, dia sudah menjadi Master Yu Huang tingkat 9, jadi apa yang terjadi setelah dia pensiun? Sejauh mana Anda telah berkultivasi? 10 ras kosmik utama, kecuali klan pembasmi tersembunyi yang baru dipromosikan, semua ras kosmik lainnya memiliki dasar yang kuat. Mereka semua memiliki master tingkat tua yang kuat yang tersembunyi di dalamnya rahasia, mereka semua memiliki kemampuan untuk menghancurkan kekuatan dangkal alam semesta lain. Namun, mengapa tidak ada master tersembunyi di alam semesta lain? Namun, di antara 10 ras kosmik utama, yang terkuat adalah klan naga dan klan kaisar naga. Salah satu ras mereka memiliki kekuatan untuk menghancurkan 8 ras kosmik lainnya. Inilah sebabnya setelah kaisar naga memusnahkan satu ras kosmik dalam satu tarikan napas karena marah, ras kosmik lainnya tidak berani mengucapkan sepatah kata pun, karena klan naga dan klan kaisar naga terlalu kuat. Dulunya kuat, satu-satunya yang bisa melawan klan naga adalah klan kaisar naga, tetapi meskipun klan kaisar naga menolak, hasil pertarungan melawan klan naga adalah kematian. Oleh karena itu, klan naga sangat kuat. Klan kaisar naga juga sangat kuat, tetapi klan naga adalah yang paling kuat. Sekarang Kaisar Hualong dan yang lainnya telah maju, terserah Long Ge dan Dilong. Sebagai dua master di tingkat ke-9 Yuang, mereka telah bertarung dengan sangat baik sejauh ini, dan menilai dari situasi pertarungan mereka, mereka tampaknya begitu memiliki lebih banyak keuntungan besar. Feng Huang berkata sambil tersenyum. Tentu saja orang-orang yang diperhatikan oleh saudara Kaisar Naga memiliki kekuatan yang besar, bukan? Kaisar Air tersenyum, dan kemudian mengedipkan mata pada Kaisar Naga. Sebagai Master Yu Huang tingkat 9, Kaisar Air selalu memiliki naksir Kaisar Naga. Setiap orang di antara 10 ras besar di alam semesta tahu bahwa mereka memiliki kesan yang baik, tetapi Kaisar Naga tidak pernah meremehkan kesan baik Kaisar Air. Meski Kaisar Air mengetahui hal ini, ia tidak pernah melepaskan kesan baiknya terhadap Kaisar Naga. Terlebih lagi, suku Air juga mendukung tindakan Kaisar Air, jika ia bisa menjalin hubungan dengan suku Naga, terutama dengan Kaisar Naga. Maka, perkembangan akuarium di masa depan tidak akan terbatas. Haha, ya, mereka sangat bagus, dan mereka akan segera maju. Kaisar Naga tersenyum. Meskipun dia tidak tertarik dengan kebaikan Kaisar Air, dia tetap mengagumi keindahan dan kesempurnaan Kaisar Air. Karena Master Yu Huang tingkat 9 manapun telah berkultivasi sedemikian rupa, semua yang ada di tubuhnya akan sempurna, dan tidak akan ada kekurangan di seluruh tubuhnya. Oleh karena itu, meskipun Kaisar Naga tidak akan menerima cinta air Kaisar meskipun dia tidak puas, dia tetap baik kepada Kaisar Air. Para master tingkat Yu Huang dari ras kosmik lainnya juga mengetahui situasi ini, jadi mereka tidak menyinggung Kaisar Air atau bahkan suku Air, karena terlalu sulit untuk mendapatkan bantuan Kaisar Naga. Oleh karena itu, meskipun Kaisar Air tidak dapat mengejar ketinggalan Kaisar Naga, tapi itu juga meningkatkan status suku Air, setidaknya tidak akan diganggu oleh ras kosmik lainnya. Oh, kalau begitu aku akan melihat bagaimana Long Ge dan Dilong, yang disukai saudara Kaisar Naga, memenangkan kompetisi. Sui Huang berkata sambil tersenyum. Setiap senyuman dan kerutannya menunjukkan pesonanya yang menggetarkan jiwa. Seorang ahli kecil telah lama tertarik dengan keindahan Kaisar Air, tetapi Kaisar Naga adalah Kaisar Naga, dan tidak akan diganggu oleh keindahan dunia luar. Tentu saja para Kaisar Klan juga memiliki pengagum terhadap Kaisar Air, namun setelah mengetahui bahwa Kaisar Air sedang mengejar Kaisar Naga,
tidak ada satupun dari mereka yang berani mengungkapkannya, karena jika suatu saat Kaisar Naga benar-benar tergerak oleh kejaran Kaisar Air. Lalu pada gilirannya, jika mereka jatuh cinta pada Kaisar Air, maka pelamar lainnya akan menjadi saingan cinta Kaisar Naga. Jika mereka menjadi saingan cinta Kaisar Naga, bukankah itu meminta kematian? Oleh karena itu, hingga saat ini Kaisar Air terus mengejar Kaisar Naga, namun tidak ada yang berani mengejar Kaisar Air. Ya, Raja Naga tersenyum dan mengangguk. Di ring tempat Long Ge berada, Long Ge akhirnya mengalahkan lawannya setelah 1 jam bertarung. Dalam pertarungan ini, Long Ge menggunakan jurus pamungkas yang sama, yaitu integrasi udara dan naga, menggunakan kekuatan luar angkasa yang kuat untuk membentuk sebuah garis. Naga emas itu meledakkan lawannya hingga muntah darah dan membuangnya pada saat lawannya berteleportasi. Kemudian, Long Ge melaju ke 16 besar. Terlihat dari pertarungan ini bahwa jika mentalmu lebih lemah dari Long Ge, sebaiknya jangan menggunakan teleportasi, karena sekali kamu berteleportasi, fluktuasi ruang yang dihasilkan akan menjadi kelemahanmu sendiri. Di arena sekecil itu, Long Ge's serangan dapat mencapai sudut manapun di arena kapan saja. Setelah fluktuasi ruang ditemukan, dan kemudian menggunakan jurus pamungkas untuk meledakkannya, lawan pasti akan terluka parah, kecuali jika itu adalah master yang kekuatan mentalnya mirip atau bahkan lebih kuat daripada Long Ge. Setelah menggunakan teleportasi, Long Ge akan Song tidak akan dapat mendeteksinya. Pada saat itu, teleportasi akan berpengaruh. Setelah Long Ge mengalahkan lawannya, Dilong pun mengalahkan lawannya dan melaju ke 16 besar. Pada titik ini, Kaisar Hualong, Kaisar Yalong, Kaisar Roes, Kaisar Feng Liu, Long Ge, Dilong, Del diharapkan bersaing memperebutkan tempat terakhir. Para pemain juara semuanya telah melaju ke 16 besar, di antaranya, di bagian atas adalah Long Ge, Kaisar Roes, dan Kaisar Yalong, dan di bagian bawah adalah Kaisar Naga, Kaisar Feng Liu, dan Kaisar Yalong, sedangkan kontestan lainnya tidak sekuat Kaisar Hualong, lanjut mereka untuk bertarung di atas ring. Saya sudah melaju ke 16 besar. Jika saya maju lagi, saya akan menghadapi Kaisar Roes di babak berikutnya, kata Long Ge melalui pesan suara Sisi, dan Huo Wu akan bertarung lagi. Terapkan perawatan tambahan ramah lingkungan. Biarkan Long Ge dan yang lainnya memulihkan kekuatan spiritual dan kekuatan kosmik mereka yang baru saja hilang dalam pertempuran hingga mencapai puncaknya. Ya, hal yang sama berlaku untuk saya. Jika saya maju lagi, di babak berikutnya, yaitu dalam pertandingan 8 lawan 4, saya akan menghadapi Kaisar Feng Liu, kata Dilong dalam sebuah pesan. Kalau begitu kamu harus cepat dan berlatih. Jika levelmu tidak bisa dinaikkan ke level Yu Huang sebelum bertarung melawan Kaisar Roes dan Kaisar Feng Liu, maka hasil pertarunganmu dengan Kaisar Roes dan yang lainnya tidak akan bisa diprediksi. Huo Wu berkata dalam sebuah pesan. Ya, mengerti. Sekarang aku akan berlatih serius dengan kakak Long sekarang juga. Kata Dilong melalui pesan itu, lalu melayang di samping ring lagi dan mulai berlatih dengan serius. Long Ge memandang Huo Wu sambil tersenyum dan mulai berlatih dengan serius. Huo Wu langsung membangun 3 perisai pertahanan berwarna-warni dengan pertahanan yang sangat kuat, mengelilingi ketiganya. Kemudian, Huo Wu sendiri mulai berlatih dengan serius. Budidaya serius Long Ge dan lainnya diperhatikan oleh Kaisar Roes dan lainnya. Haha, Long Ge dan yang lainnya sangat rajin. Dalam keadaan seperti itu, mereka masih berlatih dengan serius. Kaisar Feng Liu berkata sambil tersenyum. Tentu saja, karena mereka tahu lawan mereka di babak selanjutnya adalah kita, mereka harus berlatih lebih keras. Kata Kaisar Roes dalam sebuah pesan. Apakah masih berguna bagi mereka untuk berlatih sekarang? Kaisar Feng Liu bertanya melalui pesan. Jika kita yakin bisa mengalahkan mereka sekarang, begitu mereka naik dari Yuang tingkat 9 ke Yu Huang tingkat pertama, akan sulit bagi kita untuk mengalahkan mereka. Kaisar Roes berkata dalam pesan suara yang telah diperolehnya Dragon Song dari sebelumnya. Bahkan jika Long Ge dan yang lainnya mencapai puncak Yuang tingkat ke-9, mereka hanya akan memiliki kekuatan tempur yang sedikit lebih besar daripada tahap awal Yu Huang tingkat ke-7. Jika Long Ge dan yang lainnya mencapai tingkat pertama Yu Huang, setelah memiliki kekuatan tempur Kaisar Yu tingkat pertengahan ke-7. Kaisar Roes dan yang lainnya tahu bahwa akan sulit mengalahkan Long Ge dan yang lainnya. Namun, jika Kaisar Roes dan yang lainnya sekarang mengetahui bahwa kekuatan tempur Long Ge dan yang lainnya saat ini telah mencapai tingkat ke-7 Yu Huang setelah kekerasan total, lalu bagaimana menurut mereka? Mungkin pada saat itu, mereka tahu bahwa begitu Long Ge dan yang lainnya naik ke level Kaisar Yu, mereka pasti akan kalah. Namun, bisakah Long Ge dan yang lainnya melakukan peningkatan dalam waktu sesingkat itu? Bisakah Long Ge dan yang lainnya maju dalam waktu sesingkat itu? Bagaimanapun, naik dari puncak Raja Yu tingkat 9 ke tingkat pertama Raja Yu tidak terjadi dalam semalam. Menurut berita yang kami terima,
hanya butuh 1 bulan bagi Long Ge dan yang lainnya untuk mencapai puncak Raja Yu tingkat 9. Kamu bisa memahami kekuatan waktu dalam waktu sebulan dan kemudian naik ke tingkat Yu Huang. Feng Liu Huang berkata, dia juga memiliki pertanyaan yang sama di benaknya. Haha, jangan lupa, Long Ge dan Dilong dilindungi oleh Raja Naga. Bagaimana mungkin mereka tidak mengambil ramuan tambahan yang memungkinkan mereka naik dari Yu Huang tingkat 9 ke Yu Huang tingkat pertama? Begitu mereka mengambil ramuan tambahan, mereka akan dengan kejeniusan mereka, sangat mungkin bagi mereka untuk naik ke level Yu Huang dalam waktu singkat. Kaisar Roes Chuanyin berkata sambil tersenyum. Oke, bahkan jika mereka naik ke level Yu Huang, kita tidak akan takut pada mereka. Kekuatan tempur mereka paling banyak setara dengan kita. Tapi dari senyumanmu, Kaisar Roes, aku tahu bahwa jurus pamungkas kita pasti akan menjadi jurus pamungkas mereka, gerakannya lebih kuat daripada Long Ge, jadi kita pasti akan memenangkan kemenangan terakhir. Kata Feng Liu Huang. Yah, kita akan tahu kapan waktunya tiba. Haha, sekarang aku khawatir Long Ge dan Dilong akan dicegat oleh master level Yu Huang lainnya di 16 besar sebelum mereka mencapai level Yu Huang. Kalau begitu, kita akan punya kurang kami telah menemukan 2 lawan yang kuat. Kaisar Roes Chuanyin berkata sambil tersenyum. Jika ini benar-benar masalahnya, saya akan memfokuskan energi saya untuk melawan Kaisar Hualong, berharap lawannya dapat melukainya secara serius, sementara saya akan memanfaatkan Dilong dan Master Puncak tingkat kelima Yu Huang lainnya. Jika semuanya berjalan baik, saya akan melakukannya punya kesempatan untuk mengalahkan Kaisar Hualong. Kaisar Feng Liu berkata sambil tersenyum. Haha, aku juga berharap begitu, jika tidak, jika aku bersaing dengan Kaisar Yalong yang dalam kondisi penuh, peluangku untuk menang akan terlalu rendah. Kaisar Roes berkata melalui suaranya. Tingkat kemenangan yang rendah bukan berarti tidak ada peluang. Percayalah pada kekuatan dan keberuntungan kita. Kita pasti akan bertemu di final. Kata Feng Liu Huang dalam pesannya. Saya harap begitu, kata Kaisar Roes dalam sebuah pesan. Sekarang, Kaisar Hualong dan Kaisar Yalong adalah yang paling menjanjikan untuk bertemu di final, dan Kaisar Roes dan yang lainnya bukannya tanpa peluang. Namun, di mata banyak ahli tingkat Yu Huang di tribun utama, Long Ge dan Dilong tidak punya peluang untuk melaju ke final. Terlalu kecil, kecuali Raja Naga tentunya. Haha, Xiao Long Ge, Xiao Long, ayolah. Aku menantikan kalian berdua bergabung di final. Pikir Raja Naga dalam hatinya. Hal terakhir yang diinginkan Dilong untuk melaju ke final adalah keinginan Kaisar. Dilong sedang berlatih lagi sekarang, dan saya merasakan sudah ada jejak kekuatan luar angkasa di sekelilingnya. Apakah dia siap untuk dipromosikan ke level Yu Huang? Tapi kalau dilihat dari situasinya, dia belum meningkatkannya secepat itu, jadi, saya masih memiliki kesempatan untuk mencegah dia memasuki final. Kaisar berpikir dalam hati, dan kemudian dia melihat pertempuran di atas ring. Hah? Tanda tanya, ada pertempuran antara tuan dari klan naga Kaisar kita dan tuan dari klan naga. Dan Dilong kami para master dari klan Kaisar Naga tampaknya lebih unggul, oke. Jika Master Puncak Klan Kaisar Naga Yu Huang level 5 ini maju, dia akan bertarung melawan Kaisar Naga di babak berikutnya, dia pasti akan mendengarkanku, jadi aku berpura-pura mengingatkannya tentang perpanjangan waktu pertarungan bisa maju, dan aku yakin dia akan menerimanya. Begitu dukungan yang diberikan Huohu kepada Dilong menghilang, maka Dilong akan kalah, dan maka Dilong tidak akan bisa masuk final. Haha, sudah diputuskan. Kaisar ingin berpikir demikian, tetapi Dilong dan yang lainnya tidak mengetahuinya. Mereka sedang berlatih keras sekarang, berusaha untuk dipromosikan ke Yu Huang tingkat pertama sesegera mungkin. Tempat pelatihan seni bela diri Istana Kaisar Naga. Di samping ring, Long Ge, Dilong, dan Huohu sedang berlatih dengan serius. Pertarungan ring 32 lawan 16 belum berakhir, jadi Long Ge dan yang lainnya memiliki lebih banyak waktu untuk berlatih. Sekarang, semakin jauh mereka melangkah, semakin banyak waktu yang dimiliki Long Ge dan yang lainnya untuk berlatih. Tapi ini mungkin beberapa kesempatan terakhir bagi Long Ge dan yang lainnya untuk berlatih lagi. Kali ini Long Ge dan yang lainnya bisa berlatih seharian penuh, karena kekuatan para pemain di beberapa arena sangat dekat sehingga mereka harus berjuang seharian penuh untuk menentukan pemenangnya alam semesta, dan mereka tidak mengantuk sama sekali Master level Yu Huang, atau Master di bawah level Yu Huang, setelah melihat pertarungan yang begitu sengit, sudah terlambat bagi mereka untuk berbahagia. Persaingan antara begitu banyak master sama saja dengan memperagakan berbagai trik kepada mereka, yang sangat penting bagi mereka. Ini akan sangat bermanfaat untuk budidaya di masa depan. Mereka yang bisa masuk 32 besar dan mencapai Yu Huang level 6 hanya dengan berlatih sendiri. Bagi master seperti itu, pemahaman mereka tentang gerakan, ruang, dan waktu telah mencapai level yang sangat dalam untuk penonton di sekitarnya. Tidak hanya mereka, tetapi juga bagi para master dari seluruh alam semesta,
pertarungan mereka dapat direkam melalui video siaran langsung, dan kemudian dibiarkan untuk dicari tahu nanti. Inilah alasan mengapa rasio klik tayang turnamen ini sangat tinggi, karena ini setara dengan banyak alam semesta. Master tingkat kaisar melakukan gerakan dan teknik yang lebih kuat ke seluruh alam semesta. Tentu saja, Tang Yidao dan yang lainnya di Long Fengxing juga merekam pertempuran ini. Ketika mereka menemui hambatan apapun dalam kultivasi mereka di masa depan, mereka akan menonton video pertempuran ini untuk menyelamatkan mereka dari jalan memutar dalam kultivasi mereka dan memungkinkan mereka untuk maju lebih cepat. Para Master Yu Huang level 6 ke atas di tribun utama sedang menilai para Master level Yu Huang yang masih bertarung, dan mempertimbangkan bagaimana cara mengajari mereka menjadi lebih baik di langkah selanjutnya, karena yang bisa masuk ke 32 besar pada dasarnya adalah anak-anak dari 10 ras kosmik utama, kecuali tentu saja Kaisar Roh Es dan Kaisar Feng Liu. Oleh karena itu, para Master Yu Huang level 6 ke atas juga akan mencoba yang terbaik untuk merayu murid-murid mereka yang luar biasa. Di antara 32 besar, ras naga dan ras naga kaisar menempati 20 besar, dan ras kosmik lainnya hanya menempati 12 besar, menunjukkan betapa kuatnya klan Kaisar Naga dan klan Naga. Tidak peduli bagaimana pertarungan berlangsung di atas ring, Long Ge, Dilong, dan Huo Hu mengabaikan mereka. Mereka hanya berlatih dengan serius. Di dalam perisai pertahanan warna-warni tempat Long Ge berada, Long Ge duduk bersila dan bermeditasi, melayang di udara. Kekuatan spiritual Long Ge menyebar, dan dia merasakan kekuatan waktu di sekelilingnya. Sejak Long Ge meminum ramuan tambahan yang mengangkatnya dari Yuang tingkat 9 ke Yu Huang tingkat pertama, Long Ge telah berlatih keras. Di bawah tekanan yang luar biasa, Long Ge sudah merasakan jejak waktu ketika dia berlatih terakhir kali. Kini, Long Ge bekerja keras untuk lebih memahami kekuatan waktu. Begitu dia dapat memahami banyak untaian kekuatan waktu, dan kemudian membentuk jaringan kekuatan waktu ini, maka Long Ge akan dipromosikan menjadi Yu Huang. Namun, sudah sangat sulit untuk merasakan kekuatan waktu, dan bahkan lebih sulit lagi untuk membentuk jaringan kekuatan waktu ini, namun tidak peduli betapa sulitnya, Long Ge dan yang lainnya harus menantangnya. Jika tidak, Long Ge dan Dilong akan terancam tersingkir saat bertarung melawan Kaisar Roh Es dan Kaisar Feng Liu. Seperti Long Ge, Dilong juga berlatih dengan serius, merasakan kekuatan waktu. Pada saat yang sama, biarkan kekuatan mental Anda memancar ke ruang sekitar dan coba kendalikan lebih banyak kekuatan ruang. Huo Hu sangat acuh tak acuh dan hanya berlatih dengan tenang. Namun, tidak peduli seberapa pelan Huo Hu berlatih, dia secara alami akan memancarkan vitalitas, dan sinar cahaya warna-warni akan menyelimuti tubuh Huo Hu. Jadikan tarian api terlihat lebih indah dan melamun. Budidaya Long Ge dan yang lainnya terlihat di mata Kaisar Naga dan yang lainnya, dan juga diselidiki oleh kekuatan spiritual Kaisar Naga dan yang lainnya juga mengetahui hal itu selama Long Ge dan yang lainnya diberi waktu 3 hari lagi. Long Ge dan yang lainnya dijamin cukup memahami kekuatan waktu, dan kemudian naik ke level Yu Huang, tetapi waktu yang benar-benar diberikan kepada Long Ge dan yang lainnya tidaklah cukup. Suatu hari kemudian, semua pertarungan untuk 32 besar untuk maju ke 16 besar telah berakhir. Long Ge dan yang lainnya terpaksa berhenti berlatih. Kaisar Feng Liu dan Kaisar Roh Es juga menghela nafas lega dan yang lainnya belum dipromosikan ke level Kaisar Yu, mereka pasti akan menang. Sekarang 16 besar sudah dihasilkan semuanya, mereka akan dibimbing oleh para ahli dari Yu Huang tingkat menengah tingkat 9 ke atas. Mereka yang tersingkir tidak boleh berkecil hati. Setidaknya Anda juga bisa mendapatkan bimbingan dari para ahli dari awal Yu Huang tingkat 9 ke atas. Yu Huang Master Naga tingkat 8 tersenyum. Setelah mendengar ini, para kontestan yang kalah untuk sementara melupakan rasa sakit karena tersingkir dan menantikan bimbingan yang akan mereka terima. Oke, saya tidak akan bicara omong kosong. Kami akan melanjutkan babak sistem gugur. Pemenangnya akan memasuki perempat final. Siapapun yang memasuki perempat final akan dibimbing secara pribadi oleh Kaisar dari 8 ras alam semesta utama kecuali klan Naga dan Kaisar klan Naga. Ini jarang terjadi. Kesempatan yang luar biasa. Sekarang, mari kita undang 16 pemain teratas untuk datang ke arena masing-masing dan menentukan 8 besar dalam pertempuran. Akibatnya, Long Ge dan Dilong dibebaskan dari kondisi pelatihan mereka. Setelah Huo Hu memberikan bantuan hijau kepada mereka, Long Ge dan Dilong terbang ke arena masing-masing. Di arena di mana Long Ge berdiri, lawannya sudah sangat kuat. Dia adalah seorang master yang kekuatan tempurnya melebihi tahap awal dari level ke-7 Yu Huang dan mendekati tahap tengah dari level ke-7 Yu Huang dekat dengan level ke-7 Yu Huang dari Long Ge. Kekuatan tempur terkuat di level menengah. Jika Long Ge tidak mendapat bantuan Huo Hu, dia pasti akan dikalahkan oleh pemain ini. Sayangnya, Long Ge selalu memiliki Huo Hu di sisinya. Long Ge, aku juga mengakui bahwa kamu sangat kuat, dan kamu juga sangat populer di kalangan eksekutif tingkat Yu Huang di klan naga kita.
Namun, hari ini aku ingin membuktikan bahwa dalam menghadapi kesenjangan tingkat absolut, tidak peduli seberapa kuatnya kamu, tidak peduli betapa berbakatnya kamu, bahkan jika kamu memilikinya. Bahkan dengan peralatan kelas kekaisaran terbaik, kamu pasti akan kalah. Kata Master Naga di tingkat kelima Yu Huang. Oke, aku di sini, datang dan kalahkan aku. Kata Long Ge sambil tersenyum. Sekarang, Long Ge memegang pedang Raja Naga, membawa senjata es di punggungnya, menggunakan sayap bulu emas, dan 3 bagian atas, item kekaisaran berkualitas. Ketika peralatan digunakan pada saat yang sama, ditambah dengan bantuan Huo Wu, kekuatan tempur Long Ge meledak, dan kekuatan tempurnya telah mencapai tingkat ke-7 Kaisar Yu tidak percaya pada kekuatan seperti itu. Kamu ingin kalah secepat ini? Apa kamu tidak ingin tahu namaku? Master Yu Huang tingkat 5 di sisi berlawanan menekan Long Ge dengan momentumnya dan menggoda Long Ge dengan kata-kata, berharap Long Ge akan marah. Selama momentumnya dapat menemukan kelemahan pada Long Ge, dia dapat mengambil kesempatan untuk menyerang. Haha, aku tidak pernah tahu nama jenderal yang kalah. Kata Long Ge sambil tersenyum, Long Ge membuat marah lawannya. Kamu, tepat ketika Master Puncak tingkat kelima Yu Huang berteriak dengan marah, Long Ge telah bergabung dengan pedangnya. Itu berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas menuju Master Yu Huang puncak tingkat kelima di sisi yang berlawanan. Kamu pikir aku takut padamu? Pakar puncak Yu Huang tingkat 5 di seberang bergegas mendekat ketika dia melihat Long Ge, dan tentu saja dia melawan tanpa basa-basi. Menurutnya, tidak peduli seberapa kuat Master Yu Huang tingkat 9, dia tidak akan pernah menjadi lawannya dalam hal kekuatan kosmik absolut dan kekuatan spiritual. Haha, Long Ge berkata sambil tersenyum, dan kemudian pedang Kaisar Naga mengenai pedang Master Yu Huang tingkat 5 di sisi berlawanan tanpa keributan. Boom pedang itu menyentuh pedangnya, dan ledakan kuat terjadi seketika. Dalam ledakan kuat tersebut, dengan ledakan sebagai pusatnya, gelombang kejut yang kuat menyerbu ke segala arah. Bang, 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 gelombang kejut itu menghantam penutup pertahanan transparan di sekitar ring. Ada semburan ledakan, namun tidak mempengaruhi pertahanan perisai pertahanan sama sekali, dan penonton di sekitar dapat terus menyaksikan pertandingan. Dalam ledakan dahsyat tersebut, keunggulan kekuatan tempur Long Ge tercermin. Meskipun Long Ge hanya sedikit lebih tinggi dari lawannya dalam kekuatan tempur, dalam kompetisi gerakan sebesar itu, jejak kekuatan dapat tercermin sepenuhnya. Pef ahli puncak Yu Huang tingkat kelima memuntahkan darah dan terluka, lalu terbang kembali ke sisi lain. Tentu saja, Long Ge tidak akan melewatkan kesempatan seperti itu. Dia bergegas maju dan menggunakan pedang dan manusianya untuk menyerang ahli di Yu Huang tingkat kelima. Setelah melihat ini, Master Puncak Yu Huang level 5 tahu bahwa dia pasti tidak akan bisa memblokir serangan Long Ge, jadi hanya bisa berteleportasi. Seorang master teleportasi dengan kekuatan tempur mendekati tingkat ke-7 Yu Huang. Bahkan jika Long Ge menutup matanya, dia tidak dapat secara akurat memahami fluktuasi ruang di sekitarnya, karena ketika kekuatan mentalnya serupa, perlu untuk mendeteksi di mana lawan berada, teleport berikutnya akan terjadi di suatu tempat, ini sungguh sulit. Oleh karena itu, Long Ge sedikit tidak berdaya. Saat ini, Long Ge teringat apa yang dikatakan Kaisar Naga, kamu tidak bisa berteleportasi sebelum masuk 16 besar, tapi kamu bisa berteleportasi setelah masuk 16 besar. Ini menunjukkan bahwa Kaisar Naga sudah mengetahui hal ini, dan setelah masuk 16 besar, tidak mungkin mengalahkan lawan tanpa berteleportasi. Teleportasi, benarkah? Long Ge tersenyum dan kemudian membuka matanya. Ya, ahli puncak tingkat kelima Yu Huang berteleportasi dan muncul 100 mil di belakang Long Ge, menjaga jarak aman dari Long Ge. Pada jarak seperti itu, dia bisa berteleportasi kapan saja untuk memastikan bahwa dia tidak akan melawan Long Ge secara langsung. Di arena lain, Dilong juga mengalami situasi yang sama, karena lawannya tidak berhadapan langsung dari awal, dan berteleportasi dari awal, yang membuat Dilong sangat tidak berdaya. Pemain itu adalah ahli puncak Yu Huang level 5 dari klan Kaisar Naga, dan Kaisar Huang Yi telah melatih ahli Yu Huang tingkat puncak 5 itu. Dilong sangat kuat dengan bantuan Fire Dance. Jika kamu berhadapan langsung dengannya, peluangmu untuk menang hanya 10%. Namun, jika kamu dan Dilong membuang waktu, kemungkinan besar kamu akan memenangkan permainan ini. Jika ketika dukungan pada Kaisar Naga menghilang, kamu bahkan dapat membasmi lawan yang kuat di klan Kaisar Naga di masa depan. Kaisar mengirim pesan ke ahli tingkat 5 puncak Yu Huang seperti ini. Pakar puncak Yu Huang tingkat kelima juga mendengarkan perkataan Kaisar di Huang Yi, karena Kaisar di Huang Yi adalah ahli terkuat di permukaan klan Dilong. Nasihat ahli seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa didapat orang biasa Huang Yi. Dia tidak tahu betapa bahagianya hatinya, jadi dia tidak memiliki keraguan sedikit pun tentang kata-kata Kaisar. Oleh karena itu, dia terus menggunakan teleportasi dari awal saat melawan Kaisar Naga. Teleportasi, benarkah?
Sepertinya rahasiaku akan terungkap, kata Dilong tak berdaya. Selama Anda merasakan jejak fluktuasi ruang, Anda dapat mencapai tempat itu secara instan. Tidak peduli apakah lawan berteleportasi ke sana atau tidak, setidaknya Anda memiliki peluang. Jika lawan benar-benar berteleportasi ke sana, maka peluang Anda menjadi kunci kemenangan. Haha, teleportasi. Bisakah kamu melakukannya? Kalau kamu bilang kamu Long Ge atau Huo Wu, tentu aku masih bisa percaya, tapi aku juga sudah menonton video pertarungan Long Ge dan Huo Wu. Setelah berteleportasi, kekuatan tempur mereka pada dasarnya setengahnya dikonsumsi. Jika kamu benar-benar bisa berteleportasi, kekuatan tempurmu juga akan berkurang. Lawan Dilong tertawa. Pakar puncak tingkat kelima Yu Huang ini sekarang berada sekitar 200 mil jauhnya dari Dilong. Jaraknya dijamin untuk berteleportasi secara langsung kapan Kaisar Naga bisa menyerang. Haha, sekarang kamu bisa tahu apakah aku bisa berteleportasi atau tidak. Dilong berkata sambil tersenyum, dan kemudian kekuatan mentalnya menyebar, menggunakan kekuatan ruang besar di sekitarnya, kekuatan alam semesta, dan kekuatan mental untuk mendorong dirinya sendiri, untuk berakselerasi. Dalam sekejap, kecepatan Dilong mencapai kecepatan cahaya. Kemudian, Dilong menghilang dari tempatnya. Teleportasi. Semua ahli di domain alam semesta yang menonton siaran langsung terkejut. Semua master yang menyaksikan pertempuran antara Kaisar Naga dan Kaisar terkejut, bahkan master tingkat Yu Huang di tribun utama pun terkejut. Mereka awalnya mengira itu adalah keajaiban bahwa Long Ge dan Huo Wu tahu cara berteleportasi. Sekarang Kaisar Naga dapat berteleportasi, keajaiban ini tampaknya terlalu murah. Teleportasi. Kaisar Naga juga bisa berteleportasi. Kaisar terkejut, karena dia dengan jelas merasakan bahwa Kaisar Naga berteleportasi tepat di belakang Master Puncak Yu Huang tingkat kelima. Naga api meledak. Dilong berteleportasi ke belakang Master Puncak Yu Huang tingkat 5 dan melancarkan serangan kekerasan langsung ke arah Master Puncak Yu Huang tingkat 5. Apa? Kamu benar-benar bisa berteleportasi? Master Yu Huang tingkat 5 terkejut. Ketika Dilong berteleportasi di belakangnya, ketika dia merasakannya dengan kekuatan mentalnya, dia telah menemukan bahwa Dilong telah melancarkan serangan padanya. Dalam waktu sesingkat itu, mustahil baginya untuk berteleportasi, karena dia tidak punya waktu untuk menggunakan kekuatan waktu, jadi dia hanya bisa merespon dengan tergesa-gesa. Boom, 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 ratusan naga api yang diledakkan oleh tombak api Kaisar Naga langsung membombardir sarung tinju berkualitas tinggi tingkat kerajaan dari Master Yu Huang tingkat 5, dan tiba-tiba terdengar ledakan dahsyat, karena kekuatan tempur Dilong yang sebenarnya lebih unggul dari lawannya. Lawan buru-buru menerima tantangan itu lagi, tetapi lawannya berulang kali diledakkan kembali oleh naga kaisar, dan akhirnya mau tidak mau memuntahkan seteguk darah. Puff Master Puncak Yu Huang level 5 memanfaatkan kesempatan untuk memuntahkan darah, lalu berteleportasi dan menghilang lagi. Haha, tidak mudah untuk melarikan diri. Dilong berkata sambil tersenyum, dan kemudian kekuatan mentalnya merasakan jejak fluktuasi ruang di dalam ring. Lalu dia langsung berteleportasi. Dilong berteleportasi untuk kedua kalinya. Pada saat ini, penonton di sekitarnya, para master domain alam semesta yang menonton siaran langsung, dan master tingkat Yu Huang di mimbar semuanya merasakannya. Dan, setelah teleportasi jarak pendek, kekuatan mental dan kekuatan kosmik Dilong tidak berkurang banyak. Inilah kelebihan dari desain arena. Luas arena hanya radius 1000 mil. Selama teleportasi jarak pendek tersebut, kekuatan mental dan kekuatan kosmik Dilong tidak hilang sama sekali, yang berarti kekuatan tempurnya tidak akan berkurang, sehingga dia bisa. Dia selalu mampu mempertahankan kekuatan tempur yang kuat melawan lawan-lawannya. Haha, Dilong akhirnya menggunakan teleportasi. Ya, dia bisa mengalahkan lawan ini dengan cara ini. Tapi di ronde selanjutnya, jika Dilong tidak bisa melaju ke Yu Huang level pertama, akan sulit mengalahkan Kaisar Feng Liu. King berpikir sambil menyaksikan pertarungan di atas ring. Di atas ring, Master Yu Huang tingkat kelima berteleportasi dan muncul di atas ring. Namun, kekuatan mentalnya tidak dapat merasakan naga Kaisar. Ketika dia merasakan naga Kaisar telah muncul di belakangnya dan melancarkan serangan pada dirinya. Serangan kekerasan. Benar saja, dia bisa berteleportasi. Ahli di Yu Huang tingkat kelima terkejut, dan kemudian dia buru-buru melawan lagi. Boom, Kaisar, naga, manusia, dan tombak bergabung menjadi satu, dan langsung mengenai sarung tangan ahli tingkat 5 puncak Yu Huang, menyebabkan ahli tingkat 5 puncak Yu Huang muntah darah dan dibuang lagi. Pop dengan bantuan momen ketika dia memuntahkan darah dan terbang, Master Yu Huang tingkat kelima berteleportasi secara langsung. Saat berteleportasi, dia berpikir tanpa daya, bagaimana kita bisa bertarung dalam pertempuran seperti itu. Awalnya, aku berpikir begitu Dilong dan kekuatan bertarungku sama, tetapi setelah konfrontasi langsung, aku menemukan bahwa Dilong lebih kuat dari yang kukira, dan lebih kuat dariku.
Jika Dilong dan saya saling berhadapan, kami akan lebih banyak kalah daripada menang, dan sekarang saya terluka, kekuatan mental dan kosmik saya akan berkurang. Saat kami jatuh cinta dalam situasi seperti itu akan terjadi mudah bagi Dilong untuk mendeteksi kemana aku berteleportasi. Dalam hal ini, hanya masalah waktu sebelum aku kalah. Dalam hal ini, aku akan mencoba yang terbaik dengan Dilong, dan bahkan jika aku kalah, aku akan kalah cemerlang. Setelah memikirkan hal ini, ahli puncak Yu Huang tingkat kelima muncul di atas ring. Namun, saat ini, serangan Kaisar Naga telah tiba, dan dia tidak diberi kesempatan untuk bernapas. Tidak ada kemungkinan dia bernapas. Itu akan meninggalkan celah untuk serangan apapun. Melihat serangan Dilong, kali ini Master Yu Huang tingkat 5 bertarung keras dan mengeluarkan seteguk darah. Dia berdiri kokoh di udara, dan kemudian berteriak kepada Dilong, "Dilong, beraninya kamu bersaing dengan jurus pamungkasku?" Dilong bertanya-tanya kenapa lawannya tidak berteleportasi lagi. Saat mendengar lawannya berteriak seperti ini, dia langsung tertawa dan berkata, "Kenapa kamu tidak berani?" "Oke, kalau begitu bersiaplah untuk mengambil jurus pamungkasku." Serangan hantu naga api. Pakar puncak Yu Huang level 5 berteriak keras, dan kemudian menggunakan serangan hantu naga api. Serangan hantu naga api ini bahkan merupakan jurus pamungkas dari klan naga kaisar. Jika gunakan kekuatan ruang dan waktu untuk membentuk naga api raksasa, lalu gunakan naga api raksasa tersebut untuk menyerang lawan. Karena pengaruh kekuatan waktu, naga api raksasa tersebut akan langsung membombardir lawan, meninggalkan lawan tanpa ada waktu untuk bereaksi, jadi disebut serangan pantom. Setelah Master Yu Huang tingkat kelima menggunakan jurus pamungkas serangan hantu naga api raksasa langsung meledak di depan Kaisar Naga. Dihadapkan dengan jurus pamungkas yang begitu kuat, dapatkah Kaisar Naga memblokirnya? Awalnya dikatakan bahwa serangan hantu naga api lebih kuat dari serangan kritis naga api, tetapi itu tergantung siapa yang menggunakannya. Misalnya Kaisar Naga, kekuatan ruang yang dia kendalikan terlalu kuat, mencapai radius 100.000 mil, dan waktu yang dikendalikan oleh lawan gabungan kekuatan-kekuatan dan kekuatan ruang mungkin hanya sebanyak yang bisa ditahannya, dan kekuatan waktu hanya mengurangi waktu reaksi orang lain, dan tidak banyak membantu dengan kekuatan luar angkasa. Serangan sebenarnya bergantung pada kekuatan luar angkasa. Jadi, serangan kritis naga api Kaisar Naga diledakkan tepat saat serangan hantu naga api lawan hendak mengenainya. Naga Kaisar dan tinju manusia bergabung menjadi satu, dan kekuatan sarung tangan naga api ditampilkan sepenuhnya. Naga Kaisar disembunyikan di dalam naga api dan diledakkan ke arah serangan hantu naga api yang berlawanan. Boom, sebuah ledakan kuat terjadi di antara dua naga api raksasa. Naga api yang berubah dari naga Kaisar melewati naga api lawan dalam ledakan tersebut, dan kemudian terus bergerak menuju Yu Huang di atas sisi berlawanan. Master puncak tingkat kelima meledak. Karena naga apinya meledak, ahli puncak Yu Huang tingkat kelima di sisi berlawanan terkejut sampai muntah darah karena induksi kekuatan mental dan kekuatan kosmik masih tidak bisa melawan dengan sekuat tenaga. Plus temukan buku ini dengan cepat. Boom, terjadi tabrakan hebat lainnya. Sarung tangan naga api Dilong membombardir sarung tangan imperial berkualitas tinggi lawan, menyebabkan ledakan hebat. Lagi pula, Dilong memiliki keunggulan, serangannya langsung mengenai lawan, ia memuntahkan darah dan dibuang, meninggalkan lawannya tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Bang! Penguasa klan naga Kaisar, yang berada di puncak Kaisar Yu tingkat kelima, menabrak pelindung pertahanan transparan dan jatuh dari ring. Dilong menang dan maju ke 8 besar, mengumumkan Master Yu Huang tingkat ketujuh yang bertanggung jawab sebagai wasit. Kemudian, Dilong menghentikan momentum ke depan dan mengepalkan tinjunya erat-erat. Kekuatan kosmik merah menyala muncul di sarung tangan naga api, dan sayap merah menyala mengepak dengan angkuh di belakang punggungnya dalam pertempuran. Lagi pula, dalam kompetisi jurus pamungkas, musuh akan menerima damage sebesar 10.000 dan dirinya sendiri akan menerima damage sebesar 2.000. Dilong juga akan mengalami beberapa damage, namun luka tersebut tidak berarti apa-apa bagi Dilong. Dilong mengangkat kepalanya dan memandang dengan bangga ke stand utama, melihat wasiat Kaisar di stand utama. Seolah-olah matanya berkata, soalnya, aku sudah masuk perempat final. Kaisar juga memandang Dilong sambil tersenyum. Matanya seolah berkata, haha, tidak ada yang bisa dibanggakan untuk mencapai perempat final. Hanya dengan masuk final kamu bisa bangga. Kaisar sedikit terkejut dengan kekalahan Master Puncak Yu Huang tingkat kelima, tetapi ini juga dalam lingkup pertimbangannya, karena kekuatan sebenarnya dari Master Puncak Yu Huang tingkat kelima ini lebih lemah daripada Dilong sudah sangat bagus untuk bisa mengungkap rahasia teleportasi Kaisar Naga. Lain kali, Dilong tidak akan memiliki rahasia teleportasi ini. Jadi, apakah Dilong masih bisa menjadi lawan Kaisar Feng Liu? Memikirkan hal ini, Kaisar Dilong sangat lega. Bahkan jika Dilong cukup beruntung untuk mengalahkan Kaisar Feng Liu di pertandingan berikutnya, dia juga tidak bisa melewati rintangan terakhir Kaisar Hualong.
Dilong juga mengetahui hal ini dengan sangat baik, jadi dia harus memanfaatkan seluruh waktu untuk berlatih. Selama dia bisa naik ke level Yu Huang, bukan tidak mungkin untuk mengalahkan Kaisar Feng Liu, atau bahkan Kaisar Hualong. Kemudian, Kaisar Naga yang menang dengan cepat terbang ke sisi Huowu, dan kemudian terbang langsung ke perisai pertahanan warna-warni yang telah dibangun Huowu. Dia masuk dan mulai berlatih, sama sekali mengabaikan pandangan orang lain atau pertarungan di atas ring. Di ring tempat Long Ge berada, pertarungan akan segera berakhir. Master Puncak Yu Huang level 5 tidak pernah menyangka bahwa Long Ge bisa berteleportasi sesuka hatinya, meskipun dia yakin bahwa dia lebih baik daripada Long Ge dalam teleportasi jarak jauh. Tapi di arena dengan radius ribuan mil ini, mustahil untuk berteleportasi dalam jarak jauh. Oleh karena itu, Long Ge dapat melacak fluktuasi spasial dari teleportasi lawannya setiap saat, dan kemudian berteleportasi. Setiap kali dia berteleportasi, pedang Kaisar Naga Long Ge menebas dengan keras ke arah Master Naga yang berada di puncak Yu Huang tingkat kelima. Master Naga sangat tertekan ketika dia dipukul, dan dia juga menderita serangkaian luka ringan. Meskipun ini adalah luka ringan, meskipun dia terluka, hasilnya dapat ditentukan dalam pertarungan dengan kekuatan yang sama, belum lagi Long Ge lebih kuat darinya, oleh karena itu, Sang Master Naga juga mencoba untuk bersaing dengan jurus pamungkasnya. Plus temukan buku ini dengan cepat. Tentu saja, hasil kompetisinya tidak perlu ditebak. Long Ge menang dan melaju ke 8 besar. Setelah Long Ge menang, Long Ge menemukan bahwa lawannya di babak berikutnya tidak diragukan lagi adalah Kaisar Roes. Untuk mengalahkan Kaisar Roes, aku harus berusaha sekuat tenaga, dan ada kemungkinan kalah. Jadi, sebelum melawan Kaisar Roes, aku harus naik ke level Kaisar Yu. Long Ge berpikir dalam hatinya, dan lalu dia memasukkan pedang Raja Naga ke dalam ring luar angkasa, lalu terbang ke bawah ring dan terbang ke sisi Huowu. Saudara Long, ayo terus berlatih bersama, kata Huowu dalam sebuah pesan. Oke, kata Long Ge, dan kemudian terbang langsung ke pelindung pertahanan 5 warna yang sangat kuat yang telah dibangun oleh Huowu. Demikian pula, Huowu telah berada dalam perisai pertahanan 5 warna yang dia bangun. Long Ge, Dilong, dan Huowu telah berlatih dengan serius, berharap untuk naik ke level Yu Huang sebelum perempat final. Setelah Long Ge dan Dilong lolos, Kaisar Hualong dan Kaisar Yalong juga menunjukkan kekuatan super mereka dan melaju ke 8 besar. Selain Kaisar Hualong dan yang lainnya, Kaisar Roes dan Kaisar Feng Liu juga maju tanpa kejutan. Pertarungan terjadi di arena. Di dua arena ini pertarungan masih berlangsung. Para master yang bertarung di dua arena tersebut memiliki kekuatan yang setara. Diperkirakan mereka harus bertarung setidaknya selama 2 hari 2 malam. Oleh karena itu, ini juga kali terakhir Long Ge dan Dilong berlatih 8, mereka mungkin tidak memiliki kesempatan untuk berlatih, karena setiap pertempuran-pertempuran itu sulit dan sulit diselesaikan dengan cepat. Haha, Long Ge dan yang lainnya sedang berlatih lagi. Kaisar Yalong berkata sambil tersenyum. Yah, saya merasa mereka tidak jauh dari peningkatan, karena Anda dapat menutup mata dan menggunakan kekuatan mental Anda untuk merasakan. Sudah ada jejak kekuatan luar angkasa di sekitar tubuh mereka. Saya yakin mereka akan dapat meningkatkan dalam waktu singkat. Kaisar Hualong berkata dalam sebuah pesan. Bahkan jika mereka meningkatkan, mereka tidak akan menjadi lawan kita, tetapi mereka seharusnya memiliki peluang bagus untuk mengalahkan Kaisar Roes dan Kaisar Feng Liu, kata Kaisar Yalong dalam sebuah pesan. Yah, jika mereka beruntung, mereka akan bertemu kita di semifinal. Lawan kita terlalu lemah. Mereka masih bertarung di atas ring. Saat pertarungan mereka selesai, mereka mungkin sudah kehabisan kekuatan kosmik dan mental mereka, kekuatan terlalu banyak. Ketika tiba waktunya untuk melawan mereka lagi, akan mudah untuk mengalahkan mereka, kata Kaisar Hualong dalam sebuah pesan. Haha, setelah kita mengalahkan lawan, kita bisa menyaksikan pertarungan antara Long Ge dan Kaisar Roes dan Kaisar Naga melawan Kaisar Feng Liu di babak selanjutnya. Saya yakin pertarungan seperti itu akan seru. Kaisar Yalong berkata sambil tersenyum. Ini pasti akan menarik, tapi siapapun yang menang, mereka akan menghabiskan terlalu banyak kekuatan mental dan kekuatan kosmik, dan kemudian langsung melaju ke semifinal. Akan terlalu mudah bagi kita untuk mengalahkan mereka. Kata Kaisar Hualong pesan, sistem kompetisi saat ini bukan waktu istirahat. Babak sistem gugur akan dimulai pada waktu yang sama, jadi, jika Long Ge dan yang lainnya melawan Kaisar Roes sampai akhir, mereka tidak akan punya waktu istirahat. Yah, yang pasti kitalah yang akan lolos ke final. Mari kita lihat siapa di antara kita yang lebih kuat di turnamen ini. Kaisar Yalong Chuanyin berkata sambil tersenyum. Kita harus berjuang keras di final untuk melihat siapa yang lebih kuat. Sayang sekali Kaisar Naga Emas telah mencapai Kaisar Yu tingkat ke-6. Kalau tidak, aku benar-benar ingin bersaing dengannya. Kaisar Hualong berkata melalui miliknya suara.
Apakah kamu yakin bisa mengalahkan Kaisar Naga Emas 10 tahun yang lalu sekarang? Kaisar Yalong bertanya melalui pesan. Meskipun saya tidak sepenuhnya yakin, semua orang telah melampaui kekuatan tempur tingkat menengah Yu Huang tingkat 7. Itu dekat dengan kekuatan tempur Yu Huang tingkat akhir 7, dan tidak diketahui untuk bertarung, kata Kaisar Hualong dalam pesan. Mari kita tunggu sampai kita mencapai Yu Huang tingkat 6 sebelum melawan Kaisar Yalong. Akan ada banyak peluang di masa depan. Oke, Kaisar Hualong berkata melalui pesan itu, dan kemudian menyaksikan pertempuran di 2 tahap yang tersisa. Pertarungan di 2 arena terakhir berlangsung lama, dan Long Ge serta yang lainnya juga memiliki banyak waktu untuk berlatih. Kali ini, mereka mengabdikan diri dengan sepenuh hati untuk memahami kekuatan waktu di sekitar mereka, dan tiba-tiba membuat terobosan sedikit demi sedikit. Kekuatan spiritual Long Ge meluas ke ruang sekitarnya. Saat kekuatan mental Long Ge mengendalikan lebih banyak kekuatan luar angkasa, Long Ge merasakan jejak kekuatan waktu. 1 utas, 2 utas, 3 utas, saat Long Ge merasakan semakin banyak kekuatan waktu, secara bertahap, kekuatan waktu terbentuk menjadi benang, seperti banyak tentakel. Kemanapun tentakel ini lewat, laju aliran waktu di sekitarnya akan sedikit berubah. Lalu, perubahan ini sangat halus. Jika Anda tidak menggabungkan kekuatan waktu, Anda tidak dapat membuat perubahan besar dalam waktu. Long Ge mulai mencoba membentuk jaringan kekuatan waktu ini. Membangun web sebenarnya sangat sederhana, selama Anda merasakan kekuatan waktu yang cukup, Anda dapat membangun sebuah web. Semakin kuat kekuatan mental Anda, semakin cepat Anda dapat membangun sebuah web ke tingkat selanjutnya. Kekuatan mental Long Ge yang kuat mengendalikan kekuatan waktu, dan secara bertahap membuat kekuatan waktu ini membentuk jaringan yang sangat besar. 1 utas terhubung ke utas lainnya, dan kedua utas itu terjalin. Secara bertahap, Long Ge mulai menghubungkan jaring dibangun, dan ketika Long Ge sedang membangun jaringan waktu yang lengkap, Long Ge dipromosikan. Bas hukum langit dan bumi turun ke Long Ge. Cahaya keemasan menyebar ke segala arah dengan Long Ge sebagai pusatnya. Kemudian, kekuatan kosmik besar di sekitar langit dan bumi dengan gila-gilaan mengalir ke Long tubuh Ge. Di sini, ini adalah kekuatan waktu yang dikendalikan oleh hukum langit dan bumi, yang lebih memakan waktu daripada menyerap kekuatan ruang di dalam bor kosmik. Itu semakin menipis dan semakin cepat. Saya melihat jejak kekuatan kosmik emas mengalir ke tubuh Long Ge. Kekuatan kosmik metalik dengan radius ratusan juta mil mengalir ke tubuh Long Ge secara instan hadir. Perasaan seorang master level, setelah dipromosikan ke Kaisar Yu tingkat pertama, Long Ge adalah yang terbesar di antara jutaan mil di sekitarnya. Sejumlah besar kekuatan kosmik metalik mengalir ke tubuh Long Ge, terus-menerus memperkuat tubuh Long Ge, memungkinkan Long Ge untuk mengkonsolidasikan level Yu Huang. Xiao Long Ge akhirnya ditingkatkan, lumayan. Kata Raja Naga sambil tersenyum tipis di stand utama. Ketika Kaisar melihat peningkatan Long Ge, dia mengerutkan kening, karena dia tahu bahwa begitu Long Ge ditingkatkan, Kaisar Naga pasti tidak akan jauh dari peningkatan. Benar saja, setelah Long Ge dipromosikan ke Yu Huang level pertama, Dilong juga dipromosikan. Bas hukum langit dan bumi turun. Dengan Kaisar Naga sebagai pusatnya, riak merah menyala menyebar ke segala arah. Kemudian, fenomena aneh muncul di langit, dan langit dipenuhi emas dan berubah menjadi setengah emas dan setengah merah. Penglihatan emas melambangkan peningkatan Long Song, dan penglihatan merah melambangkan peningkatan Kaisar Naga. Kekuatan alam semesta yang dikaitkan dengan api dengan jarak jutaan mil bergegas menuju Kaisar Naga dengan gila-gilaan, seolah-olah merayakan promosi Kaisar Naga ke Yu Huang tingkat pertama, juga membantu Dilong mengkonsolidasikan kekuatan tingkat 1 Yu Huang. Kaisar Long dengan panik menyerap kekuatan alam semesta yang disebabkan oleh api, menguatkan tubuhnya dan mengkonsolidasikan levelnya. Kekuatan mental Long Ge terus melonjak, dan kekuatan mental Kaisar Long juga terus melonjak. Ini adalah perubahan kualitatif dari puncak Yu Huang tingkat 9 ke Yu Huang tingkat pertama. Kaisar Naga juga telah ditingkatkan. Kaisar tidak bisa berkata-kata. Namun, ia tetap menaruh harapannya pada Kaisar Hualong, tetapi Kaisar Hualong harus mampu mengalahkan Dilong. Dilong pasti tidak akan masuk final. Reaksi setiap orang terhadap peningkatan Dilong dan Long Ge berbeda-beda. Sejauh Long Fengxing, penduduk dan perwira serta tentara Long Fengxing yang menonton siaran langsung sangat bersemangat setelah melihat peningkatan Long Ge dan Dilong. Karena menurut pendapat mereka, penguasa kota bintang naga dan Phoenix mereka akhirnya menjadi master level Yu Huang. Master level Yu Huang sudah berada di level puncak seluruh alam semesta. Selama mereka berlatih keras, cepat atau lambat mereka akan menjadi master yang lebih kuat. Penduduk, perwira, dan tentara Long Fengxing sangat gembira, begitu pula Tang Yidao dan yang lainnya. Haha, Long Ge dan Dilong sama-sama telah dipromosikan ke level Yu Huang. Hebat, ini akan meningkatkan kekuatan mereka secara signifikan,
dan mereka seharusnya mampu mengalahkan Kaisar Roh Es dan Kaisar Feng Liu. Yah, saat mereka berada di puncak Yuwang tingkat 9, Long Ge dan Dilong sudah lebih kuat dariku. Sekarang mereka telah mencapai Yuhuang tingkat pertama, kekuatan mereka seharusnya lebih kuat. Jika mereka ingin mengalahkan Kaisar Feng Liu dan Kaisar Roh Es, menjadi lebih mudah. Tetapi sangat sulit bagi mereka untuk mengalahkan Kaisar Hualong dan Kaisar Yalong dan akhirnya bertemu di final. Satu langkah maju dihitung sebagai satu langkah. Bagaimanapun, dengan kekuatan Long Ge dan yang lainnya, sudah merupakan keajaiban bahwa mereka bisa sampai sejauh ini. Tapi Long Ge dan Dilong tidak berpikir begitu. Jika mereka tidak masuk final, itu akan dianggap gagal. Yah, kakak Long dan Xiao Long pasti akan masuk final. Aku percaya mereka, tapi mengapa kakak Wu belum meningkatkannya? Xiao Ling bertanya dengan bingung. Mungkin karena kakak Long dan Xiao Long bertengkar, tapi kakak Wu belum melakukannya. Itu mungkin masalahnya, tapi begitu Sister Wu mencapai level Yu Huang, kemampuan tambahan Sister Wu pasti akan lebih kuat. Pada saat itu, kekuatan Brother Long dan Xiao Long juga akan meningkat pesat. Baiklah, kuharap Sister Wu segera meningkatkannya sehingga kita bisa melakukan pertempuran yang lebih seru. Kata Xiao Ling sambil tersenyum. Long Xingyun melihat ke layar kristal sambil tersenyum, lalu berkata kepada Long Yi, lihat. Ayahku telah dipromosikan ke level Yu Huang, dan aku yakin ibuku juga sedang bersiap untuk dipromosikan ke level Yu Huang. Ya, Long Yi tersenyum dan mengangguk. Di tempat pelatihan seni bela diri di Istana Kaisar Naga. Semua orang terkejut dengan promosi Long Ge dan Dilong. Mereka bukanlah ahli dengan sedikit pengetahuan, tetapi mereka berada di sela-sela pertempuran. Mereka belum pernah melihat hal seperti itu sebelumnya di bidang pelatihan seni bela diri. Melihat fenomena aneh di langit dan menyaksikan kekuatan kosmik besar mengalir ke arah Long Ge dan Dilong, semua orang terkejut dan tertarik. Namun selain beberapa orang, di antaranya adalah Kaisar Roh Es dan Kaisar Feng Liu. Apakah Dilong dan Long Ge telah dipromosikan ke level Yu Huang? Feng Liu Huang berkata melalui transmisi suara, dan bahkan kata-kata dalam transmisi suara itu agak pahit. Ya, mereka telah ditingkatkan. Mereka sudah bisa berteleportasi. Sekarang mereka telah dipromosikan ke level Yu Huang. Hukum langit dan bumi membantu mereka mengkonsolidasikan level Yu Huang. Mereka juga dapat menggunakan kekuatan waktu. Teleportasi mereka seharusnya begitu ini bahkan lebih sederhana. Kata Kaisar Roh Es. Awalnya kami masih memiliki beberapa keunggulan dalam mengalahkan mereka, namun sekarang jika kami melawan mereka, kami tidak akan memiliki keuntungan sama sekali. Dan dilihat dari kekuatan tempur yang baru saja mereka tunjukkan, kekuatan mereka masih di atas kami. Dao. Ya, kami meremehkan mereka sebelumnya, berpikir bahwa meskipun mereka meningkatkan, mereka akan melawan kami 50-50, tapi sekarang kami salah. Kekuatan mereka lebih kuat dari yang kami bayangkan. Sekarang kami melawan mereka setelah mereka ditingkatkan. 6 dan 4, mereka 6 dan kita berempat, kata Kaisar Roh Es. Benarkah? Feng Liu Huang berkata dengan getir. Sekarang bukan waktunya untuk berkecil hati, karena kita masih punya peluang menang 40%. Selama kita percaya diri, kita masih punya peluang untuk mengalahkan mereka, kata Kaisar Roh Es dalam pesannya. Kalaupun kita bisa mengalahkan mereka, itu pasti akan menjadi kekalahan yang menyedihkan. Lalu, saat kita memasuki semifinal, kita pasti akan kalah dari Kaisar Hualong dan Kaisar Yalong, kata Kaisar Feng Liu dalam pesannya. Ini setidaknya lebih baik daripada kalah dari Long Ge dan Dilong. Selama kita bisa masuk ke babak semifinal, kita akan mendapat keuntungan lebih, jadi sekarang kita harus semangat dan bersiap menghadapi pertarungan dengan Long Ge dan Dilong. Kaisar Roh Es berkata dalam sebuah pesan. Yah, kecuali alam semesta Kaisar, hanya ada 2 ahli tingkat Yu Huang di alam semesta lain. Kami tidak ingin kehilangan wajah alam semesta kami. Bahkan jika kami kalah, kami harus masuk semifinal dan kalah lagi. Saya pasti akan melakukan yang terbaik sebentar lagi. Silakan, Kaisar Feng Liu berkata dalam sebuah pesan. Dengan dorongan dari Kaisar Bingling, Kaisar Feng Liu akhirnya mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Aku juga, aku akan berusaha sekuat tenaga, kata Kaisar Roh Es dalam sebuah pesan. Kaisar Roh Es dan Kaisar Feng Liu sudah mulai bersiap untuk pertempuran dengan Long Ge dan Dilong, tetapi Kaisar Hualong dan Kaisar Yalong tersenyum dan mengirimkan pesan setelah melihat Long Ge dan Dilong ditingkatkan. Haha, Long Ge dan Dilong memang telah meningkat. Tampaknya pertarungan mereka dengan Kaisar Roh Es dan Kaisar Feng Liu akan sangat seru. Kata Kaisar Yalong sambil tersenyum. Tidak hanya seru, tapi juga akan merugikan kedua belah pihak. Di semifinal, tidak peduli lawan mana yang kita hadapi, mereka tidak akan menjadi lawan kita. Kaisar Hualong berkata dalam pesannya. Haha, bukankah itu bagus? Lalu aku bisa bertarung denganmu di final. Kata Kaisar Yalong melalui pesan. Oke, kita harus pamer di final.
Kata Kaisar Hualong melalui pesan. Anda dipersilakan untuk datang. Dukungan Anda adalah motivasi terbesar saya. Setelah 6 jam konsolidasi, kekuatan kosmik yang sangat besar akhirnya berhenti mengalir ke tubuh Long Ge dan Dilong, dan Long Ge dan Dilong akhirnya mengkonsolidasikan level mereka ke level Yu Huang. Haha, aku akhirnya mencapai level Kaisar Yu. Long Ge berkata sambil tersenyum, merasakan kekuatan alam semesta melonjak di tubuhnya, merasakan kekuatan mentalnya meluas ke segala arah, dan merasakan kekuatan mentalnya semakin mengendalikan ruang, kekuatan waktu, dan yang lebih penting, Long Ge merasakan kekuatan waktu membentuk jaringan di sekitar tubuhnya. Kekuatan waktu yang dibentuk menjadi jaringan telah sepenuhnya menunjukkan bahwa Long Ge adalah master level Yu Huang sejati. Kini Long Ge tidak hanya dapat menggunakan kekuatan ruang untuk berakselerasi, tetapi juga menggunakan kekuatan waktu untuk mengurangi waktu akselerasi, sehingga dia bisa mencapai kecepatan cahaya lebih cepat. Dengan cara ini, teleportasi Long Ge menjadi lebih mudah. Selamat kepada saudara Long. Huowu tersenyum manis di sampingnya. Tidak ada tanda-tanda bahwa dia khawatir tidak akan dipromosikan ke level Yu Huang. Memang, Huowu tidak perlu khawatir karena dia tidak perlu ikut campur cincin itu. Yah, penari, kenapa kamu belum dipromosikan ke level Yu Huang? Long Ge bertanya melalui transmisi suara. Haha, entahlah, sepertinya ada rintangan. Aku harus berlatih untuk lain hari. Kata Huowu dalam pesan. Bagus jika kamu bisa dipromosikan ke level Yu Huang. Suatu hari tidak lama lagi. Long Ge menghela nafas lega dan berkata melalui pesan, cukup bagi Huowu untuk meningkatkan. Jika Huowu tidak dapat meningkatkan karena dia tidak bisa merasakan kekuatan waktu, maka sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Saudara Long, kamu telah mencapai tingkat Kaisar Yu sekarang, jadi berilah dirimu gelar. Judul, Long Ge tersenyum. Ya, soalnya, mereka yang naik ke level Yu Huang akan memiliki gelar uniknya sendiri, seperti Kaisar Naga tersenyum. Kaisar Naga adalah gelar unik saudara Long, dan tak seorang pun di seluruh alam semesta yang berani memanggilnya Kaisar Naga kedua. Jadi, aku akan tetap bersikap rendah hati dan menyebut diriku Kaisar Perang. Long Ge berkata sambil tersenyum, Kaisar Perang. Nama ini sangat familiar. Saat berada di alam semesta Dantian, Long Ge disebut sebagai Dewa Perang. Dewa Perang adalah master terkuat di alam semesta Dantian asli tempat Long Ge dan yang lainnya berada domain kosmik. Setelah bertahun-tahun bekerja keras, setelah bertahun-tahun berlatih, Long Ge akhirnya naik ke level Yu Huang, dan Long Ge menyebut dirinya Kaisar Perang. Saya juga berharap dapat terus bekerja keras dan akhirnya menjadi salah satu master terkuat di seluruh alam semesta. Kaisar Perang, sangat mendominasi, haha. Kaisar Perang Long Ge, haha. Nama ini pasti akan menyebar ke seluruh alam semesta di masa depan. Kaisar Long tersenyum dan kemudian terbang. Sekarang nama Long Ge telah menyebar ke seluruh alam semesta, langkah selanjutnya adalah membuat semua orang terkejut dengan nama Kaisar Perang. Kata Long Ge sambil tersenyum. Saudaraku Long, aku yakin kamu bisa melakukannya. Di Long tersenyum. Xiao Long, bagaimana denganmu? Kamu telah naik ke level pertama Yu Huang. Gelar apa yang kamu berikan pada dirimu sendiri? Awalnya, saya ingin menyebut diri saya Kaisar. Tapi saya ragu paman saya Kaisar Yi tidak akan setuju. Terlebih lagi, saya tidak memiliki kekuatan seperti itu sekarang, jadi saya memberi diri saya nama yang disebut Naga Api. Kaisar, Dilong Chuanyin berkata dengan senyum. Haha, Kaisar Naga Api sangat baik. Ayo publikasikan nama kita di internet. Kata Long Ge sambil tersenyum. Oke, Dilong mengangguk, lalu dia dan Long Ge mempublikasikan ulang nama mereka di internet. Semua master yang telah naik ke level Yu Huang berhak untuk mempublikasikan ulang nama mereka di internet. Yu Huang ada miliaran level master. Namun database-nya sangat kuat sehingga dapat mencatat nama semua master level Yu Huang kapan saja. Setelah Long Ge dan Dilong mengunggah nama mereka ke internet, sistem jaringan di seluruh alam semesta segera menerima nama Long Ge dan Dilong. Oleh karena itu, di tirai air besar di langit, 8 besar nama-nama yang cocok peta juga telah diubah. Arena nomor 1. Kaisar Perang vs Kaisar Roh S, Arena No. 4. Kaisar Naga Api vs Kaisar Feng Liu. Tepat setelah nama di tirai air di langit diubah, setelah pertarungan 2 hari 2 malam, pertarungan di 2 arena terakhir juga berakhir, dan dengan demikian, lahirlah 8 besar. Akhirnya menang. Seorang master di tingkat kelima Yu Huang berdiri di atas ring dan berkata. Setelah 2 hari 2 malam berjuang keras, dan setelah mengalami kejutan dari peningkatan Long Ge dan Dilong, master ini akhirnya mengalahkan lawannya. Namun, kini kekuatannya sudah habis, dan kekuatan mental serta kosmiknya telah habis. Namun, ia tidak memiliki kesempatan untuk istirahat sama sekali, karena perempat final akan segera dimulai. Selamat kepada 8 orang yang masuk perempat final.
Sekarang 8 besar semuanya adalah master level Yu Huang, termasuk Kaisar Perang dan Kaisar Naga Api yang baru saja dipromosikan ke level Yu Huang. Saya yakin Anda akan memberi kami penampilan yang lebih seru di babak perempat final. Pertarungan, sekarang, 8 pertarungan teratas telah terjadi. Semua orang dapat melihat tirai air di langit, kata Master Naga Yu Huang tingkat 8. Jadi, penonton yang menyaksikan pertempuran dan Long Ge serta yang lainnya melihat ke tirai air di langit. Faktanya, Long Ge dan yang lainnya telah melihat pertempuran di tirai air dan Kaisar Long. Melihat Kaisar Feng Liu, Kaisar Roes dan Kaisar Feng Liu juga melihat Long Ge dan Dilong. Hanya Kaisar Hualong dan Kaisar Yalong yang tersenyum dan sama sekali tidak menganggap serius lawannya, karena lawan mereka baru saja bertarung sengit selama 2 hari 2 malam babak sistem gugur berikutnya. Oleh karena itu, tidak ada keraguan bahwa Kaisar Hualong dan Kaisar Yalong akan menang. Oke, semua orang telah melihat peta pertempuran. Perempat final akan diadakan selanjutnya. Para pemain tingkat lanjut akan menerima bimbingan dari Master Puncak Yu Huang level 9. Ayo semuanya, Yu Huang, lalu menggelengkan kepalanya. Dengan lambaian tangannya, arena di tempat latihan bela diri bergabung satu persatu, membentuk 4 arena besar. Setiap arena raksasa memiliki radius ribuan mil, megah, dan memiliki tanda nomor di atasnya. Haha, saat kita mencapai level Yu Huang, arena menjadi lebih besar. Sepertinya jarak kita bisa berteleportasi semakin bertambah. Karena itu menguntungkan kita, tunggu apa lagi? Ayo terbang ke atas ring dan bertarung sepuasnya. Ayo, kata Long Ge melalui transmisi suara. Ayo, kata Dilong dalam pesan. Saudara Long, Xiao Long, ayolah. Huo Wu berkata melalui transmisi suara, dan kemudian menaburkan 2 sinar hijau pada Kaisar Naga Long Ge, langsung membawa mereka ke puncak kondisi pertarungan mereka. Dalam kondisi puncak seperti itu, Long Ge dan Dilong terbang langsung ke arena masing-masing. Selama penerbangan, Long Ge merasakan kekuatan tempur di tubuhnya. Sebelum dia mencapai level pertama Yu Huang, kekuatan tempur Long Ge meledak sepenuhnya. Dengan bantuan Huo Wu, kekuatan tempur Long Ge telah mencapai level Yu Huang. Yu Huang berada di tengah-tengah level ke-7. Sekarang dia telah mencapai level Yu Huang, kekuatan mental dan kekuatan kosmiknya telah meningkat pesat. Meskipun kekuatan luar angkasa yang dikendalikan oleh kekuatan mental tidak akan meningkat dalam waktu singkat, karena Long Ge telah menguasai beberapa kekuatan waktu, Long Ge, kekuatan tempur telah ditingkatkan. Sekarang, kekuatan tempur Long Ge mendekati tingkat ke-7 Kaisar Yu. Dengan kekuatan bertarung seperti ini, dia bahkan bisa bersaing dengan Kaisar Hualong dan Kaisar Yalong, dan dia lebih yakin bisa mengalahkan Kaisar Roes. Haha, dengan kekuatan seperti itu, sepertinya mengalahkan Kaisar Roes itu relatif mudah. Tapi aku tidak mau gegabah, karena jika Kaisar Roes berusaha sekuat tenaga dan aku ceroboh, dia mungkin juga punya kesempatan. Long Ge berpikir. Dia berpikir, lalu terbang ke atas ring. Saat Long Ge terbang ke atas ring, Kaisar Roes juga terbang ke atas ring, dan kemudian, pelindung pertahanan transparan besar terbentuk di sekitar ring nomor 1 tempat mereka berada, membungkus cincin mereka tidak peduli seberapa gilanya mereka bertarung, akibat dari pertarungan mereka akan itu menang tidak mempengaruhi penonton di luar ring. Saat dia mendarat di atas panggung, Long Ge segera berbalik, dan Kaisar Roes juga langsung berbalik. Mata kedua orang itu bertemu sesaat ketika mereka bertatap muka kekuatan. Satu-satunya perbedaan adalah peralatan Long Ge lebih baik dan level Kaisar Roes lebih tinggi. Long Ge memandang Kaisar Roes dengan mata penuh perang, dan senyuman tipis muncul di sudut mulutnya. Saat dia melangkah ke atas ring, Long Ge sudah memegang pedang Kaisar Naga, mengenakan sayap bulu emas di tangannya kembali, dan membawa Hanbing di punggungnya. Sejak awal, Long Ge menunjukkan sikapnya yang habis-habisan, karena dalam pertarungan seperti itu, dia akan kalah jika dia sedikit ceroboh. Setelah mengenakan 3 peralatan kerajaan berkualitas tinggi, momentum Long Ge telah naik ke tengah level ke-7 Yu Huang. Momentum Long Ge bisa saja naik lebih tinggi, tetapi Long Ge merasa itu tidak lagi diperlukan dengan lawan. Kekuatan tempur Kaisar Roes berada pada kekuatan penuh. Kekuatan tempurnya langsung meningkat ke tingkat ke-7 Kaisar Yu. Momentumnya sebanding dengan Long Ge bisa digunakan, dan dia memegangnya di tangannya. Itu adalah senjata Roes, dan ada juga sayap Roes di bagian belakang. Keduanya adalah perlengkapan kerajaan tingkat tinggi lebih kuat. Dengan sayap Roes, dia bisa menggunakan ruang Roes, juga kecepatan gerakan itu akan menjadi lebih cepat, dan dia juga memiliki sepasang sepatu bot es tingkat kekaisaran berkualitas tinggi di kakinya, yang membuatnya bergerak sangat cepat. Selain itu, seluruh tubuhnya memakai sepatu bot es tingkat kekaisaran peralatannya tidak bermutu tinggi, melainkan bermutu menengah, yang sangat meningkatkan kekuatan pertahanan dan serangannya. Sebagai kaisar alam semesta yang telah berlatih dalam pengasingan selama bertahun-tahun, dia memiliki begitu banyak peralatan tingkat kekaisaran normal.
Boom momentum Longge dan momentum Kaisar Roes bertabrakan, mengakibatkan ledakan hebat. Tidak ada pihak yang diuntungkan, jadi mereka terus saling berhadapan. Di arena lain, Dilong dan yang lainnya juga telah memasuki arena masing-masing. Dilong berhadapan dengan Kaisar Feng Liu, sedangkan Kaisar Hualong dan Kaisar Yalong berhadapan dengan dua ahli di puncak Yu Huang tingkat kelima. Melihat 8 kontestan teratas telah memasuki ring, Master Naga tingkat 8 Yu Huang berkata perempat final telah dimulai. Setelah Master Naga Yu Huang tingkat 8 selesai berbicara, pertarungan di dua arena telah dimulai. Kedua arena ini adalah arena di mana Kaisar Hualong dan Kaisar Yalong berada. Kaisar Yalong adalah lawannya sudah berjuang keras saat memasuki perempat final. Setelah 2 hari 2 malam, meskipun saya telah meminum obat mujarab, saya masih jauh dari kembali ke kondisi puncak saya. Saya berhadapan dengan Kaisar Hualong dan Kaisar Yalong, yang kekuatan tempurnya telah melebihi Yu Huang tingkat pertengahan ke-7 puncak Master Yu Huang level 5 dalam pertempuran singkat, dia dengan cepat dikalahkan. Boom! Hualong Huang langsung meledakkan lawannya hingga muntah darah dan membuangnya, memimpin untuk melaju ke semifinal. Boom! Hampir di saat yang bersamaan, Yalong Hang juga berhasil mengalahkan lawannya, menjatuhkan lawannya dari ring, dan dengan mudah melaju ke babak semifinal. Kaisar Hualong dan Kaisar Yalong melaju ke semifinal. Kata wasit Yu Huang level 7 di sebelah ring. Kemudian, di tirai air raksasa di langit, nama Kaisar Hualong dan Kaisar Yalong maju 1 spasi dan masuk peringkat semifinal. Haha, pertarungan seperti ini sangat mudah. Hualong Huang tertawa, lalu terbang dari ring. Ya, lawan kita menghabiskan terlalu banyak kekuatan kosmik dan kekuatan mental saat mereka memasuki perempat final, jadi kita bisa menang dengan mudah. Jika mereka tetap di puncaknya, kita masih harus bekerja keras untuk mengalahkan mereka. Ya, senyuman. Singkatnya, kita sudah memasuki semifinal. Sekarang, kita tinggal menunggu lawan kita, kata Kaisar Hualong sambil tersenyum. Haha, aku tidak tahu apakah lawanku adalah Kaisar Roes atau Kaisar Perang, dan aku tidak tahu apakah lawanmu adalah Kaisar Naga Api atau Kaisar Feng Liu, tapi tidak peduli siapa yang kita lawan, mereka harus telah bertarung dengan sengit. Kata Kaisar Yalong. Kalau begitu, mari kita lihat saja mereka bertarung dari samping. Kaisar Hualong tersenyum lalu terbang langsung ke udara. Melihat pertarungan Longge dari ketinggian. Oke, Kaisar Yalong mengangguk dan kemudian terbang ke langit. Di stand utama, Kaisar Hualong telah maju dengan mudah. Tanda tanya tanda tanya tanda tanya tanda tanya. Sungguh hebat, Kaisar Hualong tidak menyia-nyiakan terlalu banyak kekuatan kosmik dan kekuatan mental dalam pertempuran ini. Sekalipun terbuang sedikit, ia dapat pulih sepenuhnya sebelum semifinal. Jadi, begitulah dengan kata lain, meskipun Dilong cukup beruntung untuk maju, saat dia menghadapi Kaisar Hualong, dia masih akan menghadapi Hualong yang berada di puncaknya. Kaisar, tidak peduli seberapa sengitnya pertarungan antara Kaisar Long dan Kaisar Feng Liu, karena Kaisar Hualong di puncaknya pasti bisa mengalahkan Kaisar Naga, dan jika Kaisar Naga menghabiskan terlalu banyak uang dalam pertempuran dengan Kaisar Feng Liu, maka dia akan seimbang, lebih lagi dia bukan lagi tandingan Kaisar Hualong. Kaisar berpikir dalam hati, dan kemudian memandang pertarungan di atas ring dengan santai dan acuh tak acuh. Setelah Raja Naga melihat Kaisar Hualong dan Kaisar Yalong maju dengan mudah. Ekspresi wajahnya tidak berubah sama sekali, seolah dia tidak khawatir apakah Dilong dan Longge bisa bertemu Kaisar Hualong dan Kaisar Yalong di semifinal yang lain dengan penuh minat bertarung. Di samping ring, Huowu memejamkan mata dan berlatih dengan serius di dalam perisai pertahanan berwarna-warni. Dengan kata lain, Huowu sudah yakin bahwa Longge dan Dilong bisa memenangkan pertarungan berikutnya. Kaisar Naga memandang ke arah Huowu. Dia merasa bahwa Huowu belum mencapai level Yu Huang. Dia juga merasa sedikit aneh karena Longge dan Dilong telah bertarung, sementara Huowu telah berlatih di dalam perisai pertahanan yang berwarna-warni untuk bernalar. Huowu telah meningkatkan, dan sekarang, dia merasakan bahwa kekuatan waktu telah membentuk jaringan di sekitar tubuh Huowu, tetapi Huowu belum meningkatkan, yang membuatnya sangat aneh, tetapi dalam situasi yang aneh. Di tengah-tengahnya, Raja Naga sepertinya memikirkan sesuatu lagi, yang membuatnya merasakan perasaan yang familiar, tapi dia hanya bisa merasakan perasaan ini, tapi dia tidak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata. Jika kamu tidak bisa memahaminya, jangan terlalu banyak berpikir. Seperti itulah Kaisar Naga. Kaisar Naga segera melihat ke arena tempat Longge dan yang lainnya bertarung. Di arena tempat Longge dan Kaisar Roes berada, setelah Kaisar Hualong dan Kaisar Yalong mengalahkan lawannya masing-masing, Longge dan Kaisar Roes masih saling berhadapan. Kaisar Roes, aku sangat mengagumimu. Longge berkata sambil tersenyum, tapi momentumnya terus menekannya. Mengapa kamu mengagumiku? Kaisar Roes menjawab dengan tenang, dan momentumnya terus berlanjut ke arah Longge. Pertama-tama,
Saya mengagumi Anda karena menjadi master dari alam semesta non-kaisar. Dalam kompetisi seperti itu, para master dari alam semesta kaisar hampir sepenuhnya memonopoli 512 tempat terakhir, tetapi Anda dan Feng Liuhuang dapat terus melakukannya. Anda telah membuat kemajuan besar sampai sekarang, jadi aku mengagumimu. Kata Long Ge sambil tersenyum. Haha, kamu tidak sama. Jika kamu bukan dari alam semesta kaisar lebih dari sebulan yang lalu, kamu berasal dari alam semesta lain seperti aku, jadi kekaguman ini juga berlaku untukmu. Kaisar Roes tersenyum. Haha, mungkin kamu bisa menyangkalnya dengan rendah hati, tapi kamu pasti tidak bisa menyangkal hal kedua yang aku kagumi darimu. Long Ge berkata sambil tersenyum. Apa poin kedua? Kaisar Roes bertanya dengan rasa ingin tahu. Poin kedua adalah kekuatan tempurmu telah mencapai tingkat pertengahan ke-7 Yuhuang. Pertarungan lompatan katak seperti itu sudah sama dengan yang dilakukan para jenius klan naga dan klan kaisar naga. Jadi, aku mengagumimu karena ini. Kata Long Ge. Ketika kamu memujiku seperti ini, bukankah kamu memuji dirimu sendiri secara terbalik? Kamu hanya berada di Yuhuang tingkat pertama, dan kamu sudah memiliki kekuatan tempur Yuhuang tingkat pertengahan ke-7. Bukankah kamu membandingkannya, menjadi lebih banyak master tingkat Yuhuang dari klan naga? Kaisar Roes bertanya. Ini berbeda, karena aku memiliki perlengkapan kerajaan terbaik, dan ada 3 buahnya. Master naga dan kaisar naga lainnya tidak memiliki perlengkapan seperti itu. Long Ge berkata sambil tersenyum. Bahkan jika kamu membiarkan Master Yuhuang tingkat pertama dari klan naga dan kaisar klan naga menggunakan perlengkapanmu saat ini, kekuatan tempur mereka tidak akan mencapai level orang mesum sepertimu, kan? Haha, itu mungkin, tapi aku mendapat bantuan dari gadis penari, jika tidak, tidak mungkin memiliki kekuatan tempur seperti itu. Long Ge berkata sambil tersenyum. Keterampilan tambahan juga merupakan bagian dari kekuatan tempur yang sebenarnya. Jika tidak, turnamen akan membatasi berbagai aturan. Tapi sekarang turnamen tidak membatasi aturan apapun, itu berarti asisnya diakui. Saya juga menggunakan teknik tambahan, kalau tidak saya tidak akan tahu bagaimana melakukannya. Untuk mencapai kekuatan tempur saat ini, kata Kaisar Roes. Jadi, Kaisar Roes tidak menerima kekagumanku. Long Ge bertanya sambil tersenyum. Tentu saja aku tidak akan menerimanya, karena aku juga tidak mengagumimu. Aku ingin mengalahkanmu. Selama aku bisa mengalahkanmu, aku tidak akan mengagumimu, karena tidak ada yang akan mengagumi salah satu jenderalnya yang kalah. Kata Kaisar Roes. Haha, mungkin aku berbeda. Bahkan jika aku mengalahkanmu nanti, aku akan tetap mengagumimu. Kata Long Ge sambil tersenyum. Kalau begitu, ayo kita ambil tindakan. Kata Kaisar Roes. Meskipun dia tahu bahwa semakin lama penundaannya, bantuan yang diberikan Huohu kepada Long Ge mungkin akan hilang kemenangan dengan cara ini akan menang secara jujur. Atau kalah secara terbuka dan jujur. Oke, bergeraklah, kata Long Ge sambil tersenyum. Setelah mengatakan itu, Long Ge tidak bergerak. Meskipun Long Ge tidak bergerak, Long Ge sudah bergerak. Ruang emas, ruang es. 2 ruang yang didirikan oleh Long Ge langsung terbentuk, menutupi arena dengan radius ribuan mil. Bagaimana lawannya? Kaisar Roes, menghadapinya. Untuk dilanjutkan, dukungan Anda adalah motivasi terbesar saya. Haha, luar angkasa, aku juga bisa melakukannya. Meski tidak sebagus ruang es asli, ruangku juga sangat bagus. Kaisar Roes tersenyum, lalu langsung menggunakan ruang Ice Spirit Space. Saya melihat ruang es terbentuk, yang langsung mengimbangi ruang es Long Ge. Meskipun ruang emas Long Ge masih ada, ruang emas ini hanya mencegah lawan melakukan serangan jarak jauh efeknya sama sekali. Jadi setelah menggunakan Space, Long Ge dan Ice Spirit Emperor sebenarnya berimbang. Haha, lumayan. Sepertinya kita hanya bisa bersaing berdasarkan kekuatan kita yang sebenarnya, kata Long Ge sambil tersenyum. Pedang Kaisar Naga menunjuk ke Kaisar Roes, dan mengunci Kaisar Roes dengan kekuatan mentalnya. Tentu saja, tanpa kekuatan nyata, tidak mungkin untuk menentukan hasilnya hanya dengan mengandalkan beberapa cara tambahan. Kaisar Roes tersenyum dan mengarahkan tombak Roes ke Long Ge. Udara senjata dingin menyembur keluar, dan kekuatan mentalnya juga terkunci. Dalam pertarungan antara master level Yuhuang, kedua master dapat berteleportasi. Teleportasi pada dasarnya tidak berguna, karena sekali berteleportasi dalam pertempuran seperti itu, mudah bagi lawan dengan kekuatan mental yang sebanding untuk merasakan teleportasi untuk mengikutinya, dia akan menjadi sasaran serangan orang lain, oleh karena itu, teleportasi tidak ada gunanya, dan dia hanya bisa bertarung langsung. Oke, ambil tindakan, Long Ge berkata sambil tersenyum, dan kemudian sayap bulu emas mengepak di belakang punggungnya. Long Ge langsung berubah menjadi ratusan bayangan emas, dan kemudian ratusan bayangan emas ini langsung membombardir Kaisar Roes. Haha, trik ini tidak berhasil padaku.
Kaisar Roes tertawa. Kekuatan mentalnya telah mendeteksi lokasi Long Ge yang sebenarnya, jadi dia langsung melambaikan tombak Roes dan menyerang Long Ge. Cang! Cang 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 cang. Ujung tombak Roes Kaisar Roes dengan akurat menemukan pedang Kaisar Naga Long Ge. Pertama terdengar suara ujung senjata bertabrakan dengan ujung pisau, dan kemudian terjadi serangkaian benturan antara ujung tombak dan ujung pisau. Bunyi-bunyinya, karena kekuatan mental kedua belah pihak sama, dan kekuatan mental terkunci pada senjata masing-masing, maka pada saat pertempuran, senjata kedua belah pihak saling mengenai secara akurat, membuat pertempuran menjadi sangat sengit. Dalam serangkaian tabrakan, serangkaian percikan terang dihasilkan. Ketika percikan ini dihasilkan, mereka juga disertai dengan gelombang kejut kecil karena kedua belah pihak adalah master dengan kekuatan tempur tingkat menengah Yu Huang. Serangan biasa mereka setara dengan tingkat menengah Yu Huang, kekuatan tempur. Tingkat kekuatan tempur puncak Kaisar ke-6, jadi. Setiap tumbukan menciptakan gelombang kejut. Gelombang kejut ini membombardir penutup pertahanan transparan di sekitar ring, menyebabkan penutup pertahanan mengeluarkan suara letupan. Biarkan penonton sekitar merasakan intensitas pertarungan di atas ring. Segera, di dalam ring, suara tabrakan menjadi semakin padat, begitu padat hingga menjadi satu. Ketika Kaisar Perang Long Ge dan Kaisar Roes bertarung di atas ring, sosok mereka perlahan-lahan menjadi kabur menjadi semakin cepat, dan sosok mereka menghilang dari ring. Tentu saja hal ini tidak benar-benar hilang. Itu hanyalah ilusi yang dilihat oleh kekuatan tempur Yu Huang level 6 di bawah. Oleh karena itu, selama siaran langsung, ada beberapa jendela. Anda dapat mengklik jendela yang berbeda untuk melihat kecepatan pertempuran yang berbeda. Misalnya, master level Yu Huang yang lebih lemah, mereka dapat memilih untuk menonton pertandingan dengan kecepatan 10 kali lebih lambat. Dengan cara ini, Anda dapat dengan jelas melihat pertempuran Long Ge dan yang lainnya. Para master di level Yu Shuai harus memperlambat pertempuran Long Ge dan yang lainnya 100 kali untuk melihat dengan jelas level mungkin harus memperlambat pertempuran Long Ge dan yang lainnya. Pertarungan mereka harus diperlambat lebih dari 1000 kali sebelum dapat terlihat dengan jelas. Namun, bagi ahli Yu Huang level menengah level 7 ke atas, mereka dapat melihat pertarungan dengan jelas. Haha, pertarungan antara Kaisar Roes dan Kaisar Perang benar-benar seru. Kaisar Hualong, yang menyaksikan dari udara, tertawa. Semakin seru mereka bertarung, bukankah semakin menguntungkan kita? Lihat saja situasi pertarungan mereka. Mereka berimbang, jadi jika salah satu dari mereka menang, itu akan menjadi kemenangan yang menyedihkan. Kalau saatnya tiba, kita punya untuk mengalahkan salah satu dari mereka, bukankah itu masalah sederhana? Ya, pertempuran antara Kaisar Naga Api dan Kaisar Feng Liu juga sama, sangat menemui jalan buntu, kata Kaisar Hualong. Memang di panggung tempat Dilong berada. Dia bertarung sengit dengan Feng Liu Huang. Dilong mengatur ruangnya sendiri di awal pertempuran ruang api, dan Kaisar Feng Liu juga mengatur ruangnya sendiri di awal ruang angin. Kemudian, kedua ruang itu saling membatalkan, sehingga mereka ada bisa hanya akan menjadi pertarungan langsung. Kaisar Feng Liu memiliki banyak peralatan tingkat kekaisaran, termasuk sayap angin tingkat kekaisaran tingkat atas. Oleh karena itu, dia tidak kalah dengan Kaisar Naga dalam hal kecepatan. Dalam hal senjata, dia memiliki Feng Liu tingkat kekaisaran tingkat atas Fan. Meskipun dari segi senjata dia lebih lemah dari Kaisar Naga, tapi levelnya jauh lebih tinggi dari Kaisar Naga, dalam hal kekuatan serangan, dia tidak lebih lemah dari Dilong. Selain itu, dia memiliki sepatu bot tingkat kekaisaran, baju besi tingkat kekaisaran, bantalan siku, dan bantalan lutut, yang membuat kecepatan serangan dan pertahanannya sangat kuat. Pertarungan di arena ini juga sangat menemui jalan buntu. Pada saat ini, Kaisar Naga telah menggunakan tombak api, sarung tangan naga api, sayap api, dan sepatu api-api. Menggunakan 4 perlengkapan kerajaan berkualitas tinggi ini pada saat yang sama, kekuatan tempur Kaisar Naga segera mencapai tingkat pertengahan ke-7 Yu Huang. Kekuatan tempur semacam ini bukanlah hasil dari kekuatan tempur Dilong, karena jurus pamungkas Dilong belum digunakan. Setelah jurus pamungkas digunakan, kekuatan tempur Dilong akan mendekati level ke-7 Yu Huang. Namun, sekarang bukan waktunya untuk menggunakan jurus pamungkas dengan cepat, karena Kaisar Hualong dan Kaisar Yalong sedang mengawasi. Inilah mengapa Long Ge dan Dilong tidak menggunakan jurus pamungkas begitu cepat benar-benar terungkap, jadi meskipun dia memenangkan kemenangan ini, tidak akan ada rahasia yang tersisa dalam pertempuran berikutnya dengan Kaisar Hualong dan Kaisar Yalong. Dengan mengingat hal ini, Long Ge dan Dilong mempertahankan kekuatan tempur tingkat menengah ke-7 mereka melawan Kaisar Roes dan Kaisar Feng Liu. Demikian pula, Kaisar Roes dan Kaisar Feng Liu juga memikirkan hal ini akan ideal jika mereka bisa mengalahkan lawan tanpa menggunakan jurus pamungkas. Oleh karena itu, mereka bertarung dengan cepat, berharap dapat mengetahui kekurangan dalam pertarungan lawan dan mengalahkan lawan dalam satu gerakan. Namun, kekuatan mereka setara.
Jika mereka tidak bersaing satu sama lain dalam jurus pamungkas, tidak ada cara untuk menentukan hasil akhir. Namun, pertarungan masih dimulai, dan mereka tidak akan bersaing dalam jurus pamungkas hingga akhir momen. Haha, melihat dua pasangan di atas ring, mereka bertarung dengan sangat menarik. Karena pertarungannya seimbang, mereka bahkan tidak bersaing dalam jurus pamungkasnya. Kaisar Hualong tertawa. Ini normal, karena mereka harus mempertimbangkan pertarungan selanjutnya dengan kita. Jika semua rahasia mereka terungkap, mereka pasti akan kalah dalam pertarungan dengan kita. Kaisar Yalong berkata sambil tersenyum. Namun, mereka tidak tahu bagaimana terus bertarung seperti ini. Semakin lama pertarungan berlangsung, semakin banyak kekuatan kosmik dan kekuatan spiritual yang hilang. Bahkan jika mereka memasuki semifinal, mereka tidak bisa menjadi lawan kita. Kaisar bertanya. Entahlah, kita tidak perlu memikirkannya, kita hanya melihat mereka bertarung dan menunggu perlahan sambil menonton pertempuran itu, kata Kaisar Yalong. Oke, kalau begitu kita akan menyaksikan pertempuran mereka dengan tenang. Kaisar Hualong mengangguk. Tidak hanya Kaisar Hualong dan yang lainnya menyaksikan pertempuran Long Ge dan yang lainnya dengan serius, tetapi bahkan Master tingkat Yu Huang di mimbar juga menyaksikan pertempuran Long Ge dan yang lainnya. Long Ge dan yang lainnya benar-benar hebat. Saudara Kaisar Naga, selamat atas kejeniusan lainnya. Kaisar Air tersenyum pada Kaisar Naga. Haha, klan naga kita tidak pernah kekurangan orang yang jenius, kita hanya kekurangan orang yang luar biasa atau orang yang jenius sekali dalam 1 miliar tahun. Haha, hanya saudara Kaisar Naga yang begitu rendah hati. Hanya 1 atau 2 orang jenius dari klan nagamu yang setara dengan orang jenius yang ditemui klan air kita sekali dalam 1 miliar tahun. Bukankah ini cukup? Kaisar Air berkata sambil tersenyum. Saya tidak puas. Saya ingin melihat Long Ge mencapai final, dan kemudian saya akan sedikit puas, kata Kaisar Naga sambil tersenyum tipis. Bagaimana dengan Dilong? Jika Dilong mencapai final, apakah kamu akan puas? Tanya Kaisar Air. Jika Long Ge dan Dilong bisa bertemu di final, saya pasti akan sangat puas. Saya yakin Kaisar juga akan sangat puas saat itu, bukan? Kaisar Naga tersenyum, lalu mengalihkan perhatiannya ke Kaisar selanjutnya padanya. Tentu saja premisnya adalah Dilong bisa mengalahkan lawannya Hualong Huang di ronde selanjutnya, tapi lihat pertarungan di atas ring sekarang. Mereka bertarung begitu sengit, mungkin belum tentu Dilong yang menang. Senyum. Haha, kalau begitu mari kita luangkan waktu dan menonton. Kata Raja Naga sambil tersenyum. Ya, Kaisar mengangguk penuh arti dan terus menonton pertempuran. Namun, pikirannya telah mencapai semifinal, saat ini, dia berharap Kaisar Naga bisa lahir. Ketika Dilong menang, dia bisa dikalahkan oleh Kaisar Hualong yang telah lama mengisi ulang energinya. Ketika Dilong dikalahkan di depan Kaisar Hualong, dia merasa terhina, dan kemudian dia tidak lagi memiliki kesombongan untuk menyatakan hal itu, dia adalah putra Kaisar Xin. Sementara Kaisar Naga dan Master tingkat tinggi Yu Huang lainnya menyaksikan pertempuran tersebut, ratusan juta Master di bidang seni bela diri juga menyaksikan pertempuran tersebut, dan banyak Master dari domain alam semesta di seluruh alam semesta juga menyaksikan pertempuran tersebut, cincin melalui komputer kristal dan layar video kristal. Bintang Naga dan Phoenix. Para warga dan perwira serta tentara di atas terus bersorak untuk mereka sambil menyaksikan pertarungan antara Long Ge dan Dilong. Meski mereka menonton window game gerak lambat, itu juga membuat mereka bahagia pada saat yang sama. Di aula Longfeng Mansion, ketika Tang Yidao dan yang lainnya melihat Long Ge dan yang lainnya berkelahi, mereka tidak dapat lagi melihat dengan jelas Long Ge dan yang lainnya. Oleh karena itu, mereka hanya dapat memutar siaran langsung normal sambil menonton 10 kali lipat dengan lambat putar video, sehingga Anda dapat melihat dengan jelas. Long Ge dan yang lainnya bertarung begitu cepat sehingga kita tidak bisa lagi melihat mereka. Kata Tang Yidao. Penglihatanku hampir tidak bisa mengimbangi, tapi jika aku melawan mereka, mereka bisa membasmiku seketika dengan satu gerakan. Kaisar Kehancuran, orang paling kuat yang mengawasi pertempuran, juga berkata tanpa daya. Haha, kita seharusnya senang karena kakak Long dan yang lainnya begitu kuat. Kami berharap kakak Long dan yang lainnya bisa mengalahkan lawan mereka dan melaju ke semifinal, kata Xiao Ling sambil tersenyum. Long Ge dan Dilong pasti bisa mengalahkan lawan mereka, tapi mereka menyembunyikan kekuatan mereka sekarang dan tidak menggunakan jurus pamungkas mereka. Lawan ayahku juga tidak menggunakan jurus pamungkasnya. Kedua belah pihak tidak menggunakan jurus pamungkasnya. Seharusnya adil. Ini berbeda, karena jurus pamungkas Long Ge akan lebih kuat, kata Long Zizi. Ya, karena mereka berasal dari klan naga dan klan naga kaisar, keterampilan rahasia yang mereka gunakan pasti tidak sebanding dengan ras lain di alam semesta. Selain itu, Long Ge dan yang lainnya memiliki jurus pamungkas yang kuat ketika mereka berada di puncak dari Raja Yu tingkat 9. Sekarang mereka telah naik ke tingkat Yu Huang,
jurus pamungkas mereka pasti lebih kuat. Kaisar Kehancuran mengangguk. Lalu apa yang ayah dan yang lainnya tunggu? Mengapa mereka tidak menggunakan jurus pamungkas untuk mengalahkan lawan mereka? Tanya Long Yi. Mereka sedang menunggu ibumu untuk meningkatkan. Setelah Huohu meningkatkan, maka, dengan kemampuan tambahan Huohu, bahkan jika Long Ge dan Dilong kehilangan terlalu banyak kekuatan kosmik dan kekuatan mental dalam dua pertempuran ini, dengan peningkatan Huohu dengan tambahan yang lebih kuat kemampuan di masa depan, Long Ge dan Dilong pasti bisa kembali ke kondisi puncaknya, kata Kaisar Kehancuran. Lalu bagaimana jika Kaisar Roh Es dan Kaisar Feng Liu mau tidak mau bersaing langsung dengan Long Ge dan Dilong dalam jurus pamungkas mereka? Kalau begitu, Long Ge dan Dilong akan dipaksa untuk maju, tapi saya yakin itu akan terjadi setidaknya 1 hari 1 malam kemudian, karena menurut pertarungan yang ditampilkan di layar kristal, Long Ge dan yang lainnya tidak akan menentukan pemenangnya, dengan Kaisar Roh Es dan yang lainnya. Begitu cepat, begitu pula Kaisar Roh Es dan yang lainnya, kata Kaisar Kehancuran. Haha, kalau begitu kita masih punya 1 hari 1 malam untuk menyaksikan pertarungan Long Ge dengan serius. Kita tidak bisa melewatkan pertarungan yang begitu indah. Long Feihu berkata sambil tersenyum. Bukan saja kamu tidak boleh melewatkannya, tapi kamu juga harus merekamnya agar kami bisa mengetahuinya saat kamu berlatih di masa depan. Tentu saja, Long Feihu mengangguk. Tang Yidao dan yang lainnya terus menonton pertempuran, terus mengungkapkan pendapat mereka, dan omong-omong, mereka merekam pertempuran antara Long Ge dan yang lainnya. Tempat latihan Istana Naga Bintang Kaisar. Pertarungan antara Long Ge dan yang lainnya masih berlangsung. Memang, Long Ge dan Dilong telah berkomunikasi satu sama lain. Mereka sekarang mempertahankan kondisi pertarungan Kaisar Roh Es dan Kaisar Feng Liu lagi menggunakan senjata besar. Saya berusaha sekuat tenaga saat merekrut, meskipun agak berbahaya menunggu seperti ini. Tapi Long Ge dan Dilong percaya pada kekuatan mereka. Mereka harus memberi cukup waktu untuk Huohu. Begitu Huohu mencapai level Kaisar Yu, maka dukungan yang mereka dapatkan akan lebih baik lagi, dan mereka juga bisa memastikan bahwa mereka bisa menang di semifinal. Huohu juga memahami hal ini, jadi, di dalam perisai pertahanan berwarna-warni, Huohu berlatih dengan serius, sama sekali mengabaikan situasi di sekitarnya. Dia melihat gelombang riak warna-warni menyebar dari seluruh tubuh Huohu. Namun, kekuatan waktu yang sangat besar telah terbentuk di sekitar tubuh Huohu. Huohu tidak bisa naik ke level Kaisar Yu. Kekuatan mental Raja Naga, serta kekuatan mental Master tingkat tinggi Yu Huang lainnya, telah merasakan hal ini. Mereka juga penasaran mengapa Huohu belum meningkatkannya. Mungkinkah Huohu telah menyadari kekuatan luar angkasa, tetapi dantian di dunia dantian belum ditingkatkan. Jumlah alam semesta tidak cukup untuk 10.000, bahkan 10.000. Itu juga tidak dapat ditingkatkan. Huohu sendiri agak aneh, tapi Huohu mengesampingkan semua pikiran yang mengganggu dan berlatih dengan serius, berharap bisa menembus level terakhir dan langsung naik ke level Yu Huang. Huohu sedang berlatih, Long Ge dan yang lainnya bertarung, dan penonton di sekitarnya serta penguasa domain alam semesta dari semua domain alam semesta juga menyaksikan pertempuran tersebut. Waktu berlalu detik demi detik, menit demi menit, dan dalam sekejap satu mata, Long Ge mereka bertarung selama 1 jam. Haha, 1 jam telah berlalu dan mereka masih bertarung. Hualong Huang berkata sambil tersenyum. Itu normal. Menurut kekuatan mereka, akan menjadi tidak normal jika pertempuran seperti itu tidak berlangsung selama 2 hari 2 malam. Kata Kaisar Yalong. Saya tidak tahu berapa lama teknik tambahan Huohu bisa bertahan. Jika Long Ge dan Dilong tidak dapat menyelesaikan pertempuran sebelum teknik tambahan berakhir, maka mereka akan kalah. Dengan cara ini, Long Ge dan Dilong seharusnya menjadi orang-orang yang cemas. Namun, mereka tampaknya tidak cemas. Sungguh aneh. Kaisar Yalong berkata dengan ragu. Ya, jika Long Ge dan Dilong sedang terburu-buru, mereka akan menggunakan jurus pamungkas mereka untuk bersaing. Sekarang, hal itu sejalan dengan ritme Kaisar Roh Es dan Kaisar Feng Liu. Selama mereka bisa menunda pertempuran cukup lama, mereka bisa membiarkan Long keterampilan tambahan Ge dan Dilong dapat diimbangi, sehingga mereka bisa menang. Kata Kaisar Hualong. Kalau begitu, Long Ge dan Dilong harusnya cemas, kecuali mereka mengulur waktu. Apa gunanya mereka menunda? Kaisar Hualong berkata dalam sebuah pesan. Ini mungkin tidak bermanfaat bagi mereka, tapi bermanfaat bagi Huohu. Setelah Huohu diberikan cukup waktu, Huohu akan dipromosikan ke level Yu Huang, dan setelah Huohu ditingkatkan, dia akan diberikan ke Long Song dan Dilong mendapat lebih banyak dukungan. Jadi di semifinal, jika kita menghadapi Long Ge dan Dilong, mereka pasti berada di puncaknya. Kata Kaisar Yalong. Bukankah agak berisiko jika Long Ge dan Dilong melakukan ini? Kaisar Hualong berkata melalui pesan.
Alasan mengambil risiko adalah karena mereka memiliki kepercayaan diri. Alasan kedua adalah mereka tahu bahwa jika Huohu tidak meningkatkan, bahkan jika mereka masuk semifinal, mereka akan dikalahkan oleh kami. Oleh karena itu, mereka bisa hanya waktu tunda. Kaisar Yalong berkata dalam sebuah pesan. Saya harap mereka tidak merugikan diri sendiri. Begitu mereka menghabiskan semua waktu yang diberikan Huohu dengan keterampilan tambahan, mereka bahkan tidak akan mampu mengalahkan Kaisar Roh Es dan yang lainnya. Senyum. Haha, mari kita perhatikan baik-baik. Mari kita lihat apakah Long Ge dan yang lainnya gagal terlebih dahulu, atau apakah Kaisar Yalong berkata melalui suaranya. Waktu pertempuran berangsur-angsur berlalu, 1 jam, 2 jam. Dalam sekejap mata, pertempuran telah berlangsung selama 24 jam. Sudah sehari semalam, dan pertempuran masih berlangsung. Hah, kenapa Long Ge belum menggunakan jurus pamungkasnya untuk melawanku? Tak satu pun dari kita bisa berbuat apa-apa terhadap jurus biasa seperti itu. Setelah keterampilan tambahan Long Ge selesai, Long Ge akan kalah. Long Ge juga mulai memiliki keraguan saat ini. Meskipun dia ragu, dia tidak bersantai dalam pertarungan. Dia menangani gerakan Long Ge yang tidak dibatasi dan tidak berani mengendur sama sekali. Long Ge menyadari penderitaannya sendiri. Dia tahu bahwa dia bisa mengalahkan Kaisar Roh Es dengan menggunakan jurus pamungkasnya, tapi setelah jurus pamungkasnya, dia juga akan terluka parah, bukankah dia akan mencari kekalahan? Oleh karena itu, Long Ge harus bertahan. Seperti halnya Long Ge, Dilong juga menahannya dan hanya menggunakan jurus biasa untuk bersaing dengan Kaisar Feng Liu. Kaisar Feng Liu juga dengan senang hati bersaing dengan Dilong dengan menggunakan jurus biasa, tinggal menunggu waktu hingga teknik bantu Dilong menghilang. Akankah Huohu melakukan upgrade terlebih dahulu atau Long Ge dan yang lainnya terpaksa menggunakan jurus pamungkas mereka untuk bersaing terlebih dahulu? 1780